1, saya start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tumbuh dan teman-teman Pols. Selamat datang di acara Pols Pertamina Online Sharing edisi 15 November tahun 2024. Terima kasih kepada Sobat Pols dan Sobat Tumbuh yang sudah ikut bergabung ya pada siang hari ini. Pastinya kami akan terus membagikan energi positif melalui budaya sharing knowledge. Izinkan saya Garsinati Samudi dari PGN Area Lampung sebagai moderator di sesi Pols siang ini. Sebelum itu saya mau menyapa dulu ya teman-teman Pols dan Sobat Tumbuh semua, semoga dalam keadaan yang sehat selalu, keadaan baik dimanapun Sobat Pols dan Sobat Tumbuh mendengarkan. Terima kasih. Mungkin buat teman-teman Pols dan Sobat Tumbuh yang belum pernah mengikuti Growth Talks, program ini adalah program yang terbaru antara Pols dan Growth Corner, membahas tentang topik-topik yang mungkin saat ini sedang viral gitu ya, isu-isu terkait, terus mungkin generasi zaman sekarang tuh bilangnya relate and can relate gitu ya. Nah, harapannya teman-teman yang mendengarkan sesi Pols pada siang hari ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi di pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal apa aja sih yang biasanya bikin kita sedikit gila gitu ya di pekerjaan dan yang pastinya bakalan seru banget ini. Dan tidak lupa juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman AOC PGN Sales and Operation Region 2 yang sudah mendukung acara ini dan juga tentunya kepada Pertamina Hulu Energi yang sudah menyiapkan segalanya ya untuk sesi Pols hari ini dan udah memberikan kesempatan kami untuk tampil di studio podcast PHE. Oke, Sobat Pols dan Sobat Tumbuh dimanapun berada untuk membahas topik tersebut, kita sudah ditemani oleh Mbak Erwinda dari PT Relief Psikologi Indonesia ya Mbak. Gitu, terus tak kenal maka tak sayang, berikut kami bacakan terlebih dahulu CV Mbak Erwinda. Oke, Mbak Erwinda Trisatya, Magister Psikologi, dengan experience di Recruitment Supervisor PT Sariguna Prima Tirta, pernah juga menjadi Employee Assistant Program Counselor di Subholdinggas, dan HR Consultant and Trainer di PT Sinergi 97 Consulting, dan sekarang sebagai Psychologist Associate and Trainer di PT Relief Psikologi Indonesia. Mbak Erwinda ini ekspertisnya banyak banget ya, terutama di psikoterapi, career and human resource, marriage, family and relationship conflicts, dan tentunya assessment center. Gitu. Oke, Mbak Erwinda, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak, mungkin sebelum kita masuk ke topik ini, perlu diketahui bahwa Pols sesi kali ini mungkin Mbak Erwinda tidak akan menyampaikan materi ya, tapi kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Erwinda terkait dengan hal-hal yang mungkin membuat kita gitu ya gila gitu di tempat kerja gitu, apa aja sih biasanya gitu dan bagaimana
menanggapinya gitu, Mhm. bagaimana kita bersikap ketika kita dihadapkan oleh situasi-situasi tersebut gitu. Oke. Mungkin sebelum ke konten yang pertama Mbak, saya boleh nanya nggak? Boleh banget Oh, dong. oke. Nah, saya mau nanya nih, selama Mbak menjadi expertise gitu kan, mungkin pernah dengar-dengar teman-teman bercerita atau mungkin juga curhat gitu ya ke Mbak Mhm. Erwinda, kira-kira apa sih yang biasanya teman-teman itu curhatin gitu ya terkait dengan pekerjaan dan bagaimana sih biasanya Mbak Erwinda itu menyarankan teman-teman untuk bersikap? Oke. Waktu saya ditawarin untuk ngisi acara ini yang saya pikirkan adalah, oh ya banyak banget memang klien saya itu yang, mengalami situasi tidak nyaman, saya menyebutnya gitu ya. Banyak mengalami situasi yang tidak nyaman terutama di pekerjaan, entah itu karena pekerjaannya sendiri, terus kemudian karena ada atasan yang mungkin terasa tidak nyaman untuk baik itu nanti terkait dengan jenjang karirnya atau termasuk dalam berinteraksi, gitu. Kemudian orang tuh kadang mikirnya, oh iya kayaknya yang paling banyak, bermasalah itu adalah antara bawahan dengan atasan, padahal enggak juga. Banyak juga kok yang ngalamin problem itu dengan, peers-nya gitu, dengan rekan kerjanya, entah itu sikut-sikutan atau mungkin dengan subordinate-nya karena mungkin dinilai kurang, kooperatif misalnya yang begitu. Sebenarnya banyak banget yang terjadi gitu ya. Nah kalau ditanya, terus gimana saya menyarankannya, tentu saya perlu ngelihat dulu nih faktor-faktor yang terkait itu Betul apa betul. aja. Karena berpotensi besar pada saat individu itu mengalami emosi negatif, nah seringnya itu pikirannya udah negatif duluan tuh. Jadi mau apapun yang terjadi itu udah kesannya itu pokoknya semuanya negatif aja Mbak Aci, jadinya gitu. Baik. Mbak, aku lupa sebenarnya. Mhm. Ini kita memberikan kesempatan buat teman-teman Pulse Ah. dan Sobat Tumbuh untuk bisa bertanya nanti ke Mhm. kita, ke Mbak Erwinda juga. Nanti untuk teman-teman Pulse dan Sobat Tumbuh bisa menyampaikan pertanyaannya dengan diiringi nama, fungsi atau satuan kerjanya beserta pertanyaannya. Gitu. Oke, mungkin bisa ke konten yang pertama ya? Bu, saya mau cuti, soalnya kakak saya mau nikah. Gimana? Emangnya kakak kamu gak bakal jadi nikah ya kalau kamu gak datang? Permisi Bu, mau izin cuti, nenek saya meninggal. Terus? Setahu saya kamu gak tinggal serumah sama nenek kamu deh. Berarti kan harusnya yang ngurus banyak dong. Lagian kok mendadak banget sih? Bu, saya izin cuti ya. Saya haid hari pertama Bu, jadi sakit. Kok kayak emang ada-ada ya? Perasaan saya juga perempuan deh, tapi biasa aja gitu kalau lagi haid. Fine. Bu, plus banget. Kenapa lagi sih Juleha? Saya izin cuti karena berdasarkan pasal 79 UU Ketenagakerjaan ayat 1, perusahaan wajib kasih waktu istirahat buat izin cuti Bu ke karyawan. Iya tahu alasannya. Saya kan cuma mau tahu alasannya. Ingat Bu, pasal loh Bu. Oke deh, tapi kalau misalkan ditelepon sama kantor 24 jam harus siap ya dan bantu kelarin tugas dari jauh. Hah? Hah? Iya, Mbak Erwinda tentang cuti. Ini paling banyak Ini dibahas kayaknya biasanya. relate banget ya buat beberapa orang gitu. Rasanya hanya untuk kalau orang biasanya menyampaikannya itu adalah, "Mbak ini kan sebenarnya hak saya. Nah, betul. Kenapa Betul sih banget. kok ini pun jadi lebih sulit gitu ya Iya. untuk saya dapetin hak saya sendiri kok ya jadi lebih sulit," gitu. Seringnya tuh, orang tuh nyampeinnya gitu kan Mbak Acin. Saya waktu ini kayaknya beberapa kali kan dibikin sama konten kreator ya dengan Betul. tipe yang serupa gitu. Biasanya ini Mbak, Mhm. boleh cuti tapi bawa laptopnya Ah, dong iya. gitu. Bahkan kadang-kadang itu jadi peraturan tidak tertulis ya Mbak Oh Acin iya, ya. tentu saja. Harus siap Heeh 24 jam heeh, untuk mhm ditelepon. mhm. Oke. Nah, kalau saya melihatnya di dalam konteks ini, saya perlu melihat dari berbagai sisi ya Mbak Acin ya. Tentu saya harus ngelihat dulu dari sisi kitanya yang mungkin belum udah langsung melabel, "Saya korban." Nah, jadi ada yang langsung ngelabelnya begitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa iya nih si pelakunya itu adalah, karena atasannya saja, gitu. Kalau di video tadi mungkin secara lebih spesifik kalau lihat dari videonya sebenarnya nih saya, Dari sisi nanyanya dari sisi Mbak Acin, ngelihatnya yang paling nyebelin sebenarnya apanya sih? Kata-katanya atasannya kah? Atau wajah atasannya kah? Atau konten kata-katanya? Nadanya, mukanya, atau, kata-katanya? Kalau dari konten tersebut sih saya ngelihatnya kata-katanya sebenarnya Bu. Mhm. Mungkin Mhm. bisa jadi kan, ya
dari kami gitu ya, yang dari bawahan gitu mungkin salah menyampaikan pada saat minta cuti, akhirnya tidak dikasih tuh cutinya gitu. Itu kalau dari kontennya ya. Tapi mungkin kalau teman-teman lain merasakan hal yang lain mungkin ya Mbak. Gitu. Oke, nah jadi kalau yang tadi di konten tadi Mhm. itu secara lebih ini ngelihatnya tuh, oh iya ya ini emang mohon maaf atasannya di sini tuh agak nyebelin gitu ya, dari wajahnya, dari kata-katanya, lengkap deh kalau itu benar-benar paket lengkap gitu. Tapi memang betul, yang paling terasa itu adalah kata-katanya. Kenapa sih pakai kata-kata yang seolah kita tuh salah banget gitu. Mau kakak nikah aja nggak boleh dateng gitu ya. Kayak kita di posisi yang serba salah. Tetapi mungkin rekan-rekan kalau saya ngelihatnya di sini karena kita yang tadi Mbak Acin sampaikan betul. Bisa jadi cara penyampaian kita yang kurang tepat. Mungkin kita tidak menyampaikan alasannya secara detail. Kemudian menyampaikan alasannya mungkin betul kalau memang mendadak oke gitu ya. Namanya aja situasi yang mendadak. Tapi bisa jadi ada sesuatu yang sebetulnya itu sudah terjadwal jauh-jauh hari yang sebetulnya bisa kita planningkan bersama dengan atasan, tapi disampaikannya nah ini juga perlu melihat kadang-kadang ada kondisi yang memang sampai ada label begini, "Mbak nanti kalau saya nyampainya terlalu mepet pun belum tentu juga di ACC." Nah, ada juga kan Sering kondisi terjadi yang itu. begitu gitu ya. Tapi mungkin tidak ada salahnya kalau kita mencoba juga untuk melihat nih sebetulnya secara objektif dulu, leader kita ini tipenya yang seperti apa, gitu ya. Apakah beliau ini tipe yang memang terencana? Artinya kalau beliau memang tipenya planner sekali, terus tiba-tiba ada apa namanya, subordinate-nya yang tiba-tiba tara gitu ya mau izin tapi untuk sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu urgent gitu ya. Nah, ini kan pasti akan berakibat pada banyak hal dari sisi beliaunya. Belum lagi kalau kita lihat dalam konteks ini peers yang mungkin kerjasama sama si orang ini juga gitu ya. Itu mungkin juga akan terkendala kalau terlalu mendadak gitu. Jadi ada banyak faktor yang perlu kita lihat nih teman-teman. Ketika kita bicaranya ini kaitannya mau ngajukan izin dengan atasan, yuk coba kenali dulu atasannya ini tipenya yang seperti apa. Berhubung saya sebelumnya sempat pernah ngebawain juga nih Mbak gitu ya, podcast-nya di Seboldinggas waktu itu temanya adalah Surrounded by Idiots gitu ya. Kalau mungkin rekan-rekan mau baca bukunya, di situ kan ada 4 tipe kepribadian gitu. Kita pakai color code merah, kuning, ijo, dan biru. Nah boleh tuh kita cek gitu ya, atasan kita tipe yang mana sih? Jadi kalau kita mau mengajukan cuti, itu idealnya kita pakai cara yang seperti apa, sesuai dengan karakter beliaunya. Itu dari sisi karakter nih. Kemudian yang kedua tentu adalah dari sisi kitanya juga nih, gitu ya. Kayak saya sangat perlu untuk menyampaikan bahwa kita pun sebagai individu juga perlu belajar untuk introspeksi. Apakah gitu ya, kita sudah mencoba untuk align nih dengan tim. Saya nggak bilang hanya dengan atasan ya, dengan tim. Apakah kita itu tahu, oh tipenya atasan seperti gimana, peers-nya kita seperti apa, kemudian kitanya sendiri mencoba untuk menyesuaikan juga enggak dengan tuntutan itu, gitu. Jadi ada banyak faktor sih sebenarnya dalam hal ini, kitanya, kemudian ngelihat tipenya peers-nya kita juga, kemudian atasan juga. Karena nggak menutup kemungkinan loh, tadi itu atasan itu kenapa sih nggak kasih izin, itu karena misalnya, oh ini ada kaitannya sama tugas peers-nya, terus kalau mendadak gimana? Itu khususnya untuk yang mendadak. Tapi mohon maaf juga saya perlu menyampaikan. Pasti kalau saya nyampaikan yang kayak tadi, mungkin rekan-rekan akan bilang, Mbak Winda nggak kayak gitu Mbak, ada juga kok atasan yang kita mencoba memahami, tapi atasan belum tentu gitu ya. Nah artinya, sebetulnya ini pun juga berlaku bagi para leader. Karena kalau tadi kenapa saya memulai dengan pertanyaan dulu nih ke Mbak Acin, apa sih yang paling nggak nyaman gitu ya? Bisa jadi kita merasa kita tidak setuju dengan izinnya subordinate kita gitu. Tapi yang lebih penting itu bukan cuma sekedar kita menyampaikan setuju atau nggak setuju teman-teman. Sebetulnya wahai para leader begitu, bagaimana tata bahasa saat kita menyampaikan, kemudian bagaimana sih raut wajah kita juga pada saat menyampaikan itu juga penting untuk diperhatikan gitu ya rekan-rekan. Karena tadi apalagi yang terakhir adalah ini hak loh, ini hak gitu kan sampai ditulis seperti itu, sampai disampaikan begitupun ternyata ujung-ujungnya adalah bawa laptop ya gitu atau bisa dihubungin 24 jam. Nah, mungkin kan prinsipnya adalah mungkin rekan-rekan para leader bisa menyampaikan bahwa
mungkin yang jadi bahan pertimbangan nih apa gitu ya. Kenapa sih boleh atau tidak boleh tidak diberikan izin? Apa nih concernnya? Bukan menyerang si subordinate-nya, tapi apa nih konten yang membuat rekan-rekan merasa jangan dulu deh izin sekarang gitu ya. Nah, itu perlu disampaikan. Nah, di sini artinya para leaders perlu belajar bagaimana sih cara untuk mengelola tata bahasa. Dan ini biasanya dipengaruhi juga terkait dengan kondisi emosinya. Gitu ya. Nah, saya nggak menutup kemungkinan nih yang minta izin datang di saat jeder gitu ya. Beliau juga baru dapat info, tolong ya segera 1, 2, 3, 4 dan ini melibatkan subordinate-nya, sementara beliau ini besoknya mau cuti gitu kan. Si subordinate ini besoknya mau cuti kan, tentu kita perlu mempelajari itu juga ya. Nah, ada kaitannya tentang emosinya leader, itu juga perlu diperhatikan. Bisa jadi dalam kondisi ini leadernya sedang emosinya juga lagi naik turun gitu ya, subordinate-nya juga iya, apalagi kalau dalam kondisi yang darurat begitu ya. Artinya perlu untuk saling memahami. Jadi bukan cuma tentang saya, bukan tentang dia, tapi tentang kita dalam satu kesatuan tim. Itu kali Mbak Ajin. Iya, Mbak, tapi sering tuh saya sih nemuin gitu ya teman-teman ketika mau cuti itu agak segan gitu ya. Seperti yang Mbak Irwinda tadi bilang, mungkin nanti-nanti aja gitu ngomongnya. Nah, kadang ada juga teman-teman yang mungkin kalau sekarang kan udah lebih mudah ya Mbak, mungkin ngajuin cuti itu lewat aplikasi, jadi nggak perlu ngomong tuh ke atasannya, terus mungkin alasannya juga bisa dibuat-buat gitu ya. Tapi ya memang menurut saya memang itu penting bahwa ada introduction gitu ya ke atasan bahwa Pak atau Bu, saya ada urusan sebagaimana urusan saya, terus mungkin kemungkinannya kapan gitu kan. Nah, dan juga mungkin tugas itu mempengaruhi ya Mbak. Kadang juga ada teman-teman yang dia mau cuti, sudah menyelesaikan tugasnya gitu ya. Tapi ketika sesampainya di kantor, ketika kembali lagi dari cuti, peersnya mungkin kayak habis cuti, tidak bawa oleh-oleh. Mungkin ada hal-hal seperti itu yang bikin teman-teman itu udah cuti diem-diem aja, cuti mendadak aja gitu. Gitu sih Mbak paling. Oke. Tadi kalau yang menanggapi yang pertama terkait dengan peers gitu ya, saya jadi kepikiran sesuatu juga nih. Sebenarnya kadang-kadang kan kita memang memilih untuk nanti aja deh nyampeinnya gitu ya, nggak enak. Sebenarnya ketika kita menyampaikan mungkin beberapa hari sebelum atau memang kalau itu memang sudah terplanning dengan baik gitu ya. Sebenarnya itu sekaligus membantu kita itu adalah kalau kita bisa menyampaikan kepada atasan bahwa Pak atau Bu, ini akan ada peers kita yang akan jadi tidak pengganti sepenuhnya ya, tapi setidaknya pada saat saya cuti, ada hal-hal yang sudah saya sampaikan kepada peers saya dan beliau bersedia untuk membantu. Itu membackup saya pada saat saya cuti gitu. Jadi ini kan membantu juga ya, jadi para leader tuh nggak kerasa wah hilang sepenuhnya gitu, tapi betul. Ada peers kita itu yang sebetulnya bisa membantu nge-backup pekerjaan kita sementara kita lagi cuti gitu. Nah itu kalau disampaikan jauh-jauh hari, atasan ini setidaknya ngerasa lebih tenang gitu. Dan kemudian kita pun juga jadi punya waktu untuk membekali teman kita yang akan jadi dalam tanda kutip bala bantuan gitu ya. Siapa sih ini akan nge-backup kita? Oke, ini kita informasikan detail 1, 2, 3, 4 yang mungkin akan terjadi di jeda atau di masa kita cuti nanti gitu. Jadi kan lebih enak ya, buat peersnya juga enak, kemudian kitanya juga enak. Dan tentunya kalau bisa nggak satu sisi dong ya gitu. Maksudnya kalau misalnya suatu saat pada saat kita cuti itu teman kita itu gantiin, ya next time pada saat teman kita tuh mau cuti kita juga gantiin dong gitu ya. Kita saling support deh gitu dalam satu tim. Apakah cuma peers saja? Nah, kadang-kadang ada yang tidak punya peers dengan kapabilitas yang sama. Dalam artian memang tugasnya berbeda. Sebetulnya kalau kita punya subordinate lagi gitu ya, who knows ini middle management, jadi kan bisa jadi dia akan punya subordinate juga gitu ya. Ini juga bisa dalam tanda kutip dikader, sekaligus mengkader dia subordinate kita supaya bisa menggantikan. Tapi juga jangan keterusan gitu ya. Karena ada jadinya kayak yang ngerasa, oh bisa kok subordinateku ngerjain, boleh deh next time lagi gitu ya. Nah ini juga perlu diperhatikan. Jadi hanya pada saat-saat tertentu saja atau butuh dikomunikasikan dengan lebih baik gitu. Kalau tentang oleh-oleh gitu ya. Berat ini.
Sebenarnya saya lebih melihat ini sebagai sesuatu daripada kita melabel itu sebagai, Mhm. wah saya harus banget bawain Mhm. oleh-oleh. Daripada person to person, better bawain makanan bareng-bareng deh gitu ya. Yang ngebuat kita juga lebih enak ketika kita datang, ini ada makanan buat kita semua. Tanpa perlu melabel, karena saya balik dari cuti gitu ya. Enggak, tapi lebih yuk makan bareng aja yuk di tengah-tengah. Gitu. Kayaknya better itu akan lebih nyaman deh buat teman-teman. Bener. Even itu cuma gorengan ya Mbak ya. Betul. Oke Mbak Winda, mungkin ke konten yang selanjutnya gitu ya. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Mbak Winda. Ini berasa kena prank ya? Iya, tentang atasan. Takut. Iya, kita udah siap-siap banget gitu ya, Cala gitu. Selamat Anda kena prank gitu. Tapi ya. memang itu beberapa kali terjadi gitu ya, dan semoga tidak terjadi di teman-teman. Beberapa sahabat gitu ya bercerita bahwa ya saya sudah nyiapin sebulan sebelumnya dan lain-lain, ternyata H-3, H-2 atasan datang dan merubah segalanya. Nah, Oke. biasanya panik tuh kan kalau misalnya mau ngerubah apa-apanya. Gimana tuh Mbak nyikapin? Oke, saya akan bilang secara general nggak ada orang yang sebenarnya akan siap gitu ya ketika kita udah bikin planning sedemikian rupa, udah menyusun ini itu terus tiba-tiba berubah. Tapi yang perlu kita pahami juga, rasanya hampir di semua kantor saya bilang gitu ya, yang namanya perubahan itu adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Dinamika di lapangan itu nggak ada yang tahu gitu ya rekan-rekan. Kita nggak ada yang tahu tiba-tiba mungkin bisa jadi bukan leadernya kita langsung sebetulnya yang meminta perubahan. Bisa jadi layer di atasnya lagi itu bisa jadi gitu. Tapi yang turun ke kita kan cuman atasan kita aja, sehingga dalam tanda kutip devilnya itu jadi beliau gitu ya. Dalam hal ini kita perlu mencermati bahwa dinamika di lapangan itu banyak hal yang berpotensi terjadi. Bisa jadi atasan kita nggak pengen begitu, tapi ya mau gimana, karena kondisinya yang dimintanya memang begitu. Atau bisa jadi, nah ini lagi-lagi saya perlu bawa color code lagi gitu ya. Ini orang subordinate-nya ini tipenya orang biru banget, yang tipe planner banget. Terus tiba-tiba ketemulah dengan leader yang tipenya itu oke santai aja, nggak apa-apa untuk berubah karena saya akan menyesuaikan situasi, saya akan menyesuaikan juga dengan, kayaknya saya ngelihat ini improvisasinya bagus nih kalau dibikin begini. Nah kita kan juga nggak pernah tahu ya, gitu rekan-rekan. Jadi lagi-lagi ini sekali berasa promosi buku sih ya gitu, tapi boleh loh untuk baca lagi buku Surrounded by Idiots itu supaya kita lebih paham juga gitu. Karena itu memang akan jadi tantangan besar buat teman-teman yang tipe biru gitu ya. Tipe yang kalau tipe ini tuh sebutannya adalah compliance gitu. Tipe-tipe yang pengennya semuanya terstruktur dengan baik, terencana dengan baik, dan perubahan itu memang jadi momok besar buat orang-orang biru gitu ya. Ketika ada perubahan itu rasanya terus harus gimana ya, harus gimana. Padahal kalau orang biru tuh nyusunnya bukan cuma sekedar A, B, C. A1, A2, A3, A4, A5 bisa kayak gitu. Bayangkan ketika kayak tadi di video tiba-tiba diangkat itu kan, saya harus mulai dari sebelah mana gitu ya. Nah dalam hal ini teman-teman yang merasakan perubahan tiba-tiba jangan terburu-buru untuk mengambil tindakan. Oke, stop dulu yuk gitu ya. Kalau bahasa teman-teman zaman now atau anak Jaksel gitu ya, yuk be mindful dulu gitu ya. Be mindful tuh ngapain sih Mbak Winda, apa yang harus begini? Enggak loh gitu ya, enggak harus yang begitu. Tapi say stop ke diri sendiri. Sebentar, stop dulu, berhenti dulu. Jangan mikirnya kejauhan, jangan mikirnya langsung kemana-mana. Nanti kalau ini gimana, nanti kalau itu gimana, kalau begini gimana. Biasanya itu udah kayak berasa kereta wus Mbak Jin di kepala, terus kekencengan, tabrakan sendiri gitu. Jadi yang mana yang mau diselesaikan duluan, atau yang mana yang harus saya jawab duluan. Ntar dulu, berhenti dulu, stop dulu. Berhenti dulu, bentar dulu, ini sebenarnya problemnya ada di mana? Ketika perubahan ini terjadi, problem utamanya itu ada di mana? Apa yang membuat saya cemas?
Ketika kita bicara kecemas itu kan berkaitan dengan uncertainty, ketidakpastian gitu ya. Kalau kita ngomong ketidakpastian itu belum terjadi loh gitu ya. Jadi sebentar cek dulu sebenarnya yang terjadi ini apa? Problem utamanya ada di mana? Bagi teman-teman yang isi kepalanya udah kayak kereta bus tabrakan atau tim-tim mohon maaf overthinking gitu ya, yang ngerasa sering begitu, coba deh cari kertas dulu sama ballpoint gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ini main problemnya ada di mana gitu ya? Ini ada apakah gerangan? Jangan-jangan ini mohon maaf sekali gitu ya. Jangan-jangan bukan masalah perubahannya, tapi karena ya memang leader saya tipenya begitu Mbak Winda gitu. Ada kemungkinan judgement di sana yang membuat seolah apapun perubahan yang dibawa beliau itu sudah pasti negatif. Jadi apapun itu, bahkan bisa jadi sebenarnya perubahan ini bisa jadi berpotensi membawa pada kita jadi lebih baik. Tapi karena kita pola pikirnya udah negatif duluan, jadinya itu udah semuanya negatif, negatif, dan negatif. Nah, untuk menghindari yang begini ya teman-teman, yuk be objektif, kita berhenti dulu berpikir kemana-mana, kita be mindful dulu, be present, be here and now, sekarang dan di sini problem utamanya apa. Bagi yang kelihatan banget, takut kalau kelihatan bawa bolpen dan pensil, pakai handphone boleh gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi, sebenarnya problem utamanya ada di mana, yang aku khawatirkan apa, yang bikin aku cemas apa, yang bikin aku tidak nyaman apa. Kemudian dicek faktor-faktor yang mempengaruhi itu sebetulnya apa saja sih gitu ya. Kalau memang rekan-rekan ngerasa perlu diskusi lebih lanjut dengan atasan, yuk datang. Yuk buka sharing session dengan beliaunya, buka sesi coaching one on one dengan beliaunya gitu ya. Mbak, kalau pas lagi ada perubahan langsung sesi coaching one on one kan nggak enak ya rasanya. Nggak harus saat itu. Kalau memang waktunya tidak memungkinkan, artinya rekan-rekan boleh minta waktu kepada beliau. Kapan ya yang kira-kira rekan-rekan tuh boleh minta sesi coaching one on one untuk membahas terkait dengan entah itu perbedaan pola kerja gitu ya. Yang satu tipe planner, yang satunya mungkin lebih dinamis begitu. Kemudian yang berikutnya juga membahas tentang bisa jadi itu jadi satu proyek untuk pengembangan diri rekan-rekan. Karena mohon maaf rekan-rekan, saya tidak menutup kemungkinan suatu saat rekan-rekan ada di posisi yang lebih tinggi, dan saya tidak menutup kemungkinan rekan-rekan ada di posisi yang sama. Posisi di mana pokoknya layer di atasnya mintanya sekarang ya berubahnya gitu. Tiba-tiba minta begini, saya nggak menutup kemungkinan tentang itu. Artinya pada saat kita minta sesi coaching one on one dengan leader, itu bisa jadi sesi untuk kita juga melakukan self improvement. Nah, jadi kita be wise ya rekan-rekan ya, tidak langsung melihat itu dari satu sudut pandang aja gitu. Oke Mbak Winda, sebenarnya saya juga pengen tahu kalau misalnya dari sisi atasan sendiri, ini kan tadi dari bawahan ke atas gitu kan, ketika atasannya mengubah planning dan segala macamnya chaos dan lain-lain. Nah, kalau dari atasan tuh harusnya seperti apa sih ketika mungkin pada saat itu apakah akan apa ya istilahnya memenangkan egonya gitu atau memenangkan ego atasannya lagi gitu ya. Gimana sih kalau jadi atasan yang mungkin di middle sebenarnya, bukan yang atasan yang atas banget nih Mbak, karena ada tekanan nih dari atas, tapi juga harus melihat bawahannya apakah visible nih kalau misalnya mengubah planning yang udah bawahan saya atur gitu mungkin. Gimana tuh Mbak? Oke, kalau kita menanyakan tentang, saya suka nih pertanyaannya gitu ya. Idealnya gimana sih Mbak Winda pada saat mau nggak mau memang leader itu harus melakukan perubahan tuh harusnya gimana? Kalau bicara tentang idealnya teman-teman leader, selalu saya akan menyarankan ayo komunikasikan ini secara bijak. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan, Mbak Jin tolong ya besok pokoknya diubah begini, tapi why-nya. Kalau saya mau menggunakan prinsip ini, saya mungkin agak sedikit ini kalau mau pakai konsep parenting pun, ini kalau zaman now gitu ya, kita mau menyampaikan sesuatu kepada anak, nah jangan, kira-kira anak-anak gimana sih Mbak Jin? Makin penasaran, makin dicoba. Betul, jadi kan makin yang, kenapa sih kok nggak boleh, ada apa sih gitu kan, terus bikin emosi jiwa dan raga biasanya gitu ya. Nah untuk menghindari ini sebetulnya kalau kita
pakai teknik parenting nih, sebenarnya rekan-rekan leader akan sangat-sangat disarankan kalau para leader tolong sampaikan juga alasannya apa. Kenapa sih kalau harus dibuat begini, kenapa harus dibuat begitu. Itu dulu nih sebagai dasar perubahannya gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang leader juga tidak semuanya bisa menyampaikan apa adanya karena memang ada faktor X gitu ya yang tidak bisa beliau sampaikan. Kalau memang kondisinya begini, artinya betul yang tadi disampaikan oleh Mbak Ajin, kita perlu untuk memeriksa kembali. Pada saat bawahan ini mau diminta melakukan perubahan, apa sih faktor X, faktor Y, faktor Z yang akan membuat si orang ini sulit untuk berubah? Apakah hanya tipenya saja? Atau jangan-jangan dia harus berinteraksi dengan banyak orang gitu ya, yang artinya satu event, katakanlah event gitu ya yang mau diubah, itu berkaitan dengan Mbak Ajinnya atau dengan Winda atau dengan orang lain gitu ya. Ini seperti apa? Bagaimana cara untuk bisa kompromi dengan perubahan ini, terutama ketika ada banyak orang yang terkait gitu. Artinya para leader bukan cuma sekedar memberikan PR untuk berubah, melainkan mau terlibat untuk menjadi bahasanya adalah mentor boleh gitu ya, coachnya mereka untuk gimana sih caranya menghadapi perubahan ini, idealnya seperti apa gitu. Dan kalau para leader rasanya sudah menangkap bibit-bibit ini kayaknya bawahan saya entah itu sudah mulai menurunkah misalnya semangat kerjanya atau pada saat diminta untuk melakukan perubahan itu kayaknya udah yang langsung ya, jadi kan nunjukin banget ada perasaan tidak nyaman dan sebagainya. Atau, nah ini yang berikutnya, rekan-rekan tidak selalu semua orang bisa mengekspresikan emosinya dengan jelas. Bersyukur kalau saya akan bilang lebih bersyukur kalau kita punya subordinate atau peers yang masih bisa menunjukkan emosinya dengan baik, tapi ada juga yang cuman pasang tampang. Ada banget itu. Jadi benar-benar yang juga. Oke, ini harus gimana? Karena saking harus gimananya, mukanya itu sedatar itu sebenarnya itu pun perlu jadi catatan para leader, gitu ya. Jadi kalau nemuin berbagai ekspresi emosi dari subordinate-nya, coba deh di lain kesempatan ajaklah dia untuk sesi coaching one on one. Bahaslah itu idealnya begitu sih Mbak Ajin. Gitu. Oke. Jadi memang harus ada keberanian sebenarnya Mbak Winda. Kadang-kadang teman-teman juga, aduh mau coaching kok kayak awkward, atau kalau mau coaching tapi takut dimarahin duluan gitu ya. Tapi memang semuanya harus bermula dari kebenaran. Itu ada tipsnya loh sebenarnya Mbak Ajin. Apa itu? Bagi yang khawatir kalau misalnya minta sesi coaching takut dimarahin, rekan-rekan itu boleh banget loh untuk memulai dengan pernyataan bahwa Pak, Bu, boleh nggak saya minta sesi coaching self development. Nah, jadi kalau brand marketnya itu kita dari awal udah langsung bilangnya adalah ini sesinya itu adalah sesi self development. It's okay untuk beliau menyampaikan plus minusnya kita dan kita pun akan terbuka dengan itu. Gitu. Sehingga ini jadi bisa pembahasan untuk yang berikutnya tanpa bermaksud karena khawatirnya gini gitu. Beberapa orang itu datang untuk ke sesi coaching one-on-one tuh langsung bilang, Pak, Bu, tahu nggak sih sebenarnya saya kemarin nggak suka kalau begini. Kan jadi nggak enak ya. Tapi kalau melabelnya adalah self development, kitanya bisa terbuka terhadap apa yang kita alami. Begitupun juga harapannya tentu leader pun juga bisa jauh lebih terbuka dengan kita. Gitu Mbak Ajin. Mbak, ini ada satu pertanyaan sebenarnya yang menarik gitu ya. Terima kasih sharingnya Kak, izin bertanya ini dari Risman SHRNP. 1. Bagaimana batasan gila kerja masih dikatakan positif dan layak kita lanjutkan? Bagaimana menyikapi rekan kerja yang gila kerja? Apakah kita harus berusaha menirunya atau kita bekerja sesuai cara kita? Gitu. Ketika saya bicara ini dalam tim, gitu ya, karena dia menyebutkan ada peers di sana, artinya ada satu tim di sana ya, bukan cuma dia sendiri yang bekerja. Batasan gila kerjanya apakah itu kalau dari pertanyaan yang kedua tadi kan ada 2 pertanyaan nih jadinya batasan gila kerja itu gimana sama gimana kalau timnya kita atau partnernya kita atau peersnya kita yang justru dianya yang gila kerja kita harus gimana artinya perlu komunikasi loh sebenarnya teman-teman dengan timnya gitu. Kalau dalam kondisi ini kan kalau saya ngelihatnya jadinya jomplang ya. Dianya seperti apa dan kita ngerasa kok aku nggak sama sih kayak yang sebelah gitu kan jadinya kan begitu tuh maka artinya perlu untuk menjalin komunikasi yang baik antara kita dengan partner kita atau peers kita itu jadi penting
gitu. Termasuk mengkomunikasikan jangan sampai gitu ya. Kita tuh datang-datang ke peers-nya kita tuh cuma bilangnya gini, "Ah udah sih nggak usah kerja lebay-lebay, nanti yang ada malah kitanya bikin berat," dan sebagainya. Kadang-kadang celetukan kita pun kalau dengan partners itu harus dilihat dulu gitu ya. Peers-nya kita nerimanya enak nggak dengan celetukan kita yang seperti itu gitu ya. Jadi, kita perlu mengkomunikasikan ini secara bijak. Ini dari si penanyanya gitu ya, kita perlu untuk ngecek apakah kita sudah mengkomunikasikan ini dengan baik atau enggak. Karena bisa jadi kadang-kadang kitanya yang tidak mengkomunikasikan dengan baik bahwa misal kita itu tipenya bukan yang harus bekerja itu harus hanya terkait dengan waktu, tapi berkaitan dengan planning atau ada yang berkaitan dengan saya itu nggak membatasi terkait dengan waktunya, tapi saya akan membatasi rincian kerjaannya seperti apa, kan ada juga yang begitu. Ada juga yang ngerasa bahwa saya itu sebetulnya ada hal lain yang harus saya selesaikan setelah ini, gitu ya. Nah, itu perlu dikomunikasikan juga dengan mereka. Jadi nggak cuma dengan atasan ya, gitu. Dengan peers-nya juga, Oke. gitu. Itu juga perlu Mhm. dikomunikasikan dengan baik. Nah, terus gimana Mbak Winda? Kita sudah mengkomunikasikan, tapi pada dasarnya peers kita ini adalah tipe orang yang mohon maaf workaholic, Oh, gitu oke. ya. Atau terjebak dalam kondisi hustle culture gitu misalnya. Jadi yang benar-benar harus banget, ngebut banget. Teman-teman boleh loh untuk ngajak ngobrol. Sebetulnya peers-nya itu bisa jadi mereka sebetulnya perlu untuk diajak ngobrol. Mereka-mereka yang workaholic itu ada banyak sekali kemungkinannya. Bisa jadi karena memang ada yang dia kejar. Entah itu karir, entah itu dengan karir naik artinya juga financial-nya naik, atau bisa jadi yang dia kejar itu adalah kepercayaannya leader-nya. Banyak sebetulnya gitu dan kita nggak pernah tahu nih sebetulnya sasarannya teman kita tuh yang mana gitu ya. Nah, kita juga bisa berkaca tuh pada diri kita sendiri. Sebenarnya yang lagi kita kejar itu apa sih gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi yang kita kejar dengan yang dia kejar itu memang beda, Mbak, gitu. Atau bisa jadi orangnya tipenya memang berbeda. Yang satunya ngerasa, "Mbak, saya ini tinggal," mohon maaf misalnya merantau, terus saya itu nggak ngapa-ngapain di rumah, jadi ya udah mendingan saya kerja di kantor, gitu kan. Tapi itu dipandang oleh temen yang satunya itu kayak, "Ngapain sih Workaholic lu?" banget. Heeh, "Ngapain sih lu Mhm. jam segini nggak Cinta pulang-pulang?" kantor sekali. Heeh, itulah, gitu ya. Jadi kesannya kan begitu, padahal buat dia, "Ah, enggak sih sebenarnya cuman Mmm. karena, ya aku ngapain di rumah, nggak ngapa-ngapain." Bisa jadi yang satunya ini adalah orang yang mungkin sudah berkeluarga atau mungkin, nggak harus berkeluarga tapi mungkin punya keperluan yang lain, dia punya komunitas yang lain, dia punya pasangan dan seterusnya, atau mungkin dengan keluarga kebutuhan yang lain. Artinya bagi teman-teman yang mungkin juga lagi merantau gitu ya, kalau memang lagi merantau dan ngerasa, "Kok kayaknya aku nggak ada kerjaan," dan sebagainya, atau mungkin punya goals tersendiri, idealnya yuk lagi-lagi kita komunikasikan itu dengan peers kita. Karena perlu teman-teman pahami, kalau dilihat sama atasan, mohon maaf sekali itu akan berpotensi ngebuat, "Kok kayaknya jomplang banget ya, yang satunya bisa standby di kantor sampai jam sekian, yang satunya kok nggak bisa." Nah ini kan idealnya kita nggak pengen dong gitu ya, yang satu dicap sebagai pegawai favorit dan yang satunya tidak gitu ya. Jangan sampai ada kondisi begitu, idealnya kita komunikasikan dengan bijak. Nah, saya kembali ke pertanyaan yang pertama, batasan gila kerja ya tadi ya? Iya, gila kerja, Mbak. Batasan gila kerja itu seperti apa? Sebetulnya saya akan selalu bilang setiap orang itu kita perlu mengacu pada, nah ini agak nggak enak nih, aturan pemerintah gitu sudah ada loh seberapa jam sebetulnya gitu ya. Kalau kita bilang itu, ada sebetulnya. Kenapa sih peraturan itu dibikin? Tentu dengan pertimbangan secara fisik, secara psikologis gitu. Itu kalau ngomongin soal aturan. Aturan dibikin untuk itu. Tetapi rekan-rekan kita juga perlu memahami, balik lagi, setiap orang goals-nya beda. Setiap orang itu cara untuk mempelajari pekerjaan beda-beda. Bisa jadi dia jadi workaholic, kenapa? Karena dia baru masuk. Dia jadi pengen belajar lagi lebih banyak dong, ajarin aku lebih banyak lagi dong, aku pengen belajar ini itu. Belum lagi kalau, ini mau salah satunya juga bisa jadi gini nih, karena dia dididik oleh leader yang tipenya juga workaholic, itu juga bisa. Peers-nya juga workaholic, sehingga akhirnya mau tidak mau dia terbiasa untuk begitu, once dia harus bekerja di tempat lain, dia menggunakan pola yang sama.
gitu ya. Jadi ada batasan terkait dengan jam kerja. Kemudian ada juga terkait dengan aktivitas kerjanya. Apakah memang iya itu penting atau jangan-jangan sebenarnya nggak ada tapi dia ada-adain. Nah, bisa jadi gitu ya. Balik lagi loh karena biasa jadi dia perlu waktu untuk belajar, dia pengen belajar banyak hal. Bisa jadi kita juga nggak pernah tahu gitu ya. Atau kalau yang berikutnya yang perlu dicek lagi itu adalah kaitannya dengan gila kerja secara psikologis diperhatikan atau tidak. Boleh kalau misalnya teman-teman mau lembur, tapi self care activity-nya jalan nggak? Makan, minum, istirahat, kemudian olahraga dan sebagainya terkontrol atau enggak. Teman-teman bisa jadwalkan itu dengan baik atau tidak, gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan. Waktu kerjanya panjang tapi self care-nya tidak terlalu baik, ini ujung-ujungnya oke Anda gila kerja tapi habis itu tumbang. Malah yang ada Anda malah kehilangan banyak waktu gitu ya. Jadi itu pun juga perlu diperhatikan. Jadi gila kerjanya secara waktu iya, dari aktivitas kerja iya gitu ya. Kemudian self care activity-nya kita jalan atau enggak, artinya secara psikologis kita memperhatikan diri kita juga atau tidak. Gitu Mbak Ji. Oke. Jadi Mbak Erwinda kenapa saya milih pertanyaan itu ya, ini nyambung sama konten berikutnya nih tentang rekan kerja, apresiasi dan fairness juga. Boleh mungkin kita lihat dulu? Anak baru, kamu mau dengar berita baik atau berita buruk dulu? Boleh berita buruknya dulu nggak Bu? Berita buruknya sepertinya kamu harus lembur hari ini. Lembur terus, berita baiknya apa Bu? Berita baiknya saya lagi berbaik hati supaya kamu bisa belajar banyak di kantor ini. Nih kerjain data yang ini sampai selesai ya. Tapi Bu, ini di luar scope of work saya Bu. Kamu harusnya berpikir out of the box, anak baru. Kamu harusnya bersyukur. Saya kasih kamu kesempatan untuk belajar. Bukannya waktu interview, kamu bilang ingin menambah skill dan menambah pengalaman, betul? Betul, Bu. Nah, saya kasih kamu pengalaman berharga. Kenapa nggak diterima? Masalahnya saya belum selesai sama job desk saya. Lihat sekeliling. Senior-senior kamu iri. Karena cuma kamu yang saya kasih ketambahan pekerjaan. Tapi ya udah, kalau nggak mau, saya kayaknya bakal kasih yang kompeten aja sih di kantor ini. Atau saya mencari pengganti posisi kamu aja ya? Aduh, jangan Bu, sini biar saya aja yang kerja nggak apa-apa. Nah, nih, jangan buat saya menyesal udah nerima kamu kemarin di sini ya. Iya, Mbak Erwinda. Sih julid parah ya. Parah banget julidnya. Aduh. Jadi memang ada 3, tadi yang saya tangkap sih ada 3 gitu ya. Pertama lembur gitu kan, pasti lembur. Kalau misalnya makin lama lemburnya, makin banyak gitu kompetensi yang bisa didapatkan gitu kan. Statementnya begitu ya. Betul, selalu jadi bantalan Mbak sebenarnya kan. Terus makin banyak tugas yang di luar job desk, ujung-ujungnya dibilang paling nanti kan kamu bisa dapat pelajaran nih dari sini, bisa dapat skill baru. Oke, dapat skill baru, tapi kan ada efeknya juga. Gimana tuh Mbak menyikapinya? Oke, ini kalau seandainya konten itu dilanjutkan, biasanya pasti muncul kalimat-kalimat julid-julid lainnya gitu ya dari leadernya. Nah, kalau ini terjadi dan sering gitu ya, dalam artian tanpa memperhatikan kondisi bawahan dan sebagainya, saya bilang potensi gaslighting ini akan membuat bawahan justru ngerasa nggak nyaman dan dia justru tidak jadi produktif, justru karena dia akan ngerasa bahwa kok berarti ini saya ya yang salah ketika saya tidak mau menerima tambahan ini gitu. Nah, ini perlu diperhatikan ya rekan-rekan karena bukan berarti karena ada yang begini juga nih Mbak Cin bilangnya tuh ngerasanya gini, ya enggak ini generasi yang di bawah aja nih yang terlalu, mohon maaf sekali, ini yang terlalu lembek dan sebagainya. Jadi ketika dikasih job desk tambahan itu selalu ngeluh dan sebagainya gitu. Nah sering tuh ada kondisinya itu jadinya melabelnya itu karena generasi. Padahal itu bukan suatu hal yang sifatnya mutlak loh Bapak dan Ibu atau rekan-rekan semua. Sebenarnya kita nggak melulu hanya harus bicara tentang generasi, tapi bagaimana sih cara kita mendelivernya. Apakah boleh Mbak Winda seperti tadi mau nambahin kerjaan dengan meminta lembur? Boleh, boleh. Dan tadi sebenarnya udah bagus kan, dia mau mencoba mengkomunikasikan gitu. Cuman kok komunikasinya caranya begitu gitu ya. Dan itu bikin gak nyaman dong buat si penerimanya gitu. Artinya Bapak dan Ibu para leader boleh banget untuk belajar lagi-lagi bagaimana sih cara mengatur tata bahasa kita supaya bisa diterima dengan nyaman oleh subordinate. Kemudian
Kalau yang tadi itu dilabelnya adalah sebagai bentuk pengembangan diri bawahan gitu ya, sebenarnya itu adalah hal yang baik gitu ya. Tentu kita pengen bawahan kita tuh jadi lebih berkembang, tapi tentu kita juga perlu memahami apakah bawahan kita ini dalam kapasitas yang sekarang ini cukup gitu ya. Cukup secara apa? Secara fisik, secara mental gitu ya, itu juga perlu diperhatikan. Dan ketersediaan waktu tentunya. Karena ketika kita bicara ngasih kerjaan tambahan, oke, betul, itu untuk pengembangan diri beliau. Tapi apakah subordinate-nya ini punya waktu yang cukup? Hunus dia lagi ada project lain yang ini harus loh segera diselesaikan juga. Kita juga nggak pernah tahu gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu, wahai teman-teman subordinate, perlu juga untuk mengkomunikasikan ini secara bijak kepada leadernya. Jadi bilangnya bukan langsung, karena tadi di video tadi kan langsung, tapi kan gitu ya. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, jangankan atasan, kita sendiri pun juga nggak seneng loh. Kalau kita nyampein sesuatu terus langsung bilangnya, tapi kan, tapi ini, tapi itu pasti nggak enak gitu ya. Tapi lebih ke, oke baik Bu, Pak, boleh nggak saya untuk membuka sesi diskusi lebih lanjut terkait permintaan perubahan ini. Nah, ketika kita membaliknya dengan sisi diskusi lebih lanjut, di sini nih kita bisa ngomong, oke, Pak, Bu, ini proses pengembangan dirinya kira-kira buat kita itu seperti apa sebenarnya. Kemudian kira-kira batasan waktunya ini akan perlu berapa lama kira-kira untuk mengerjakan ini based on experience Bapak dan Ibu yang merasa bahwa saya mungkin perlu pengembangan di sana. Kemudian ada nggak tips and tricks dari atasan supaya saya bisa menyelesaikan ini dalam waktu yang lebih singkat? Itu juga boleh loh gitu ya. Jadi manfaatkan sebetulnya waktu membuka sesi diskusi dengan atasan untuk proses pengembangan diri ini justru untuk meminta beliau ini jadi coachnya Anda kah atau jadi mentornya Anda. Dan bagi para leader, kalau yang subordinate yang meminta sesi ini, ya mohon juga diberikan saran, diberikan sesi mentoring, diberikan sesi coaching, supaya si bawahan ini betul-betul mendapatkan sesuai dengan statement Bapak dan Ibu, yaitu pengembangan diri. Jadi bukan cuma sekedar delegasi tugas yang dalam tanda kutip hanya melimpahkan. Karena mohon maaf, bisa jadi bawahan tuh ngerasanya begitu. Ya karena memang tidak dikomunikasikan dengan baik. Apa sih alasan dibalik ini? Gitu. Dan kalaupun memang mau mengembangkan bawahan atau mengembangkan subordinate-nya, tolong itu diawali dulu dengan sesi coaching. Para subordinate juga untuk speak up tapi secara bijak. Lagi-lagi menyampaikan emosi dengan meluapkan emosi itu berbeda. Jadi kalau kita mau menyampaikan emosi, sampaikan dulu bahwa, oh oke Pak, ini berarti harus lembur ya, atau oke Bu, ini ternyata harus lembur ya. Karena sebetulnya ada situasi yang saya sekarang sedang hadapi juga nih gitu ya, kondisinya 1, 2, 3, 4. Nah boleh nggak saya minta sesi diskusi? Nah ini kita menyampaikan emosinya nih, bahwa sebenarnya kita ngerasa nggak nyaman karena ada 1, 2 hal yang sebetulnya harus kita lakukan dan sebagainya. Gitu Mbak Cin, jadi perlu dilihat dari secara bijak oleh dua sisi. Gitu. Terima kasih Mbak Erwin. Ngomong-ngomong soal komunikasi juga antar kawan kerja gitu ya. Jadi saya tuh keinget, saya punya teman rekan kerja gitu ya. Dia kalau misalnya saya mintakan tolong gitu ya, misalnya, Mas Mbak boleh nggak cariin ini, atau misalnya boleh nggak saya tahu tentang hal ini gitu misalnya. Ketika dia tidak bisa menjawab pada saat itu juga atau tidak bisa mengerjakan pada saat itu juga, bagus tuh komunikasinya Mbak. Jadi dia selalu, Cin mohon maaf, saya lagi ngerjain sesuatu, boleh nggak nanti saya kontak lagi jam 4 misalnya atau jam 3 sore gitu. Nah dari situlah jadi saya mikir, kenapa sih semua orang nggak bisa seperti itu gitu ya, padahal kesannya itu sepertinya mudah gitu kan ngomong, bisa minta izin, ya nanti enggak gitu boleh ya. nanti enggak, apakah ini keburu-buru, karena mungkin prioritasnya orang sama kita kan berbeda ya Mbak ya, gitu sih sebenarnya. Kenapa nggak semua orang bisa menyampaikan begitu? Lagi-lagi tipenya juga ya Mbak, ada tipe orang yang karena dia tipe yang
Bisa jadi dia ngerasa sebenarnya pekerjaanku sudah overload gitu. Jadi dia ngerasa hanya untuk sekedar menyampaikan nanti ya, itu tuh jadi lebih berat buat dia karena dia aja bingung nih yang mana duluan yang harus aku kerjakan, yang mana aku mau sampaikan gitu ya. Nah, tapi memang idealnya, kalau kita bilang idealnya tentu adalah seperti yang tadi disampaikan Mbak Ajin. Idealnya teman-teman perlu untuk menyampaikan kalau memang tidak bisanya dulu, sekarang gitu ya. Ini tuh sebenarnya kalau saya nyebutnya dengan sistem delay gitu. Jadi bukan cuma pesawat loh ya yang bisa mendelay gitu, kita juga bisa gitu ya. Kita delay nih gitu dalam artian saya nggak bisa sekarang nih, ada sesuatu yang harus saya kerjakan lagi. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada tim supaya mereka paham kenapa sih sebenarnya kok nggak bisa sekarang, ada apa sih kok nggak bisa sekarang. Nah itu perlu disampaikan gitu. Termasuk kayak tadi saya suka banget tuh kalau misalnya sampai bisa menyebutkan kurang lebih kayaknya nanti aku baru akan jawab atau aku baru akan kasih sekitar jam 3 atau jam 4. Jadi artinya orang yang menunggu itu sudah lebih firm gitu ya, mau mintanya itu jam berapa atau mau bertanya lagi itu jam berapa. Tapi balik lagi nggak semua orang itu tipe planner Mbak yang bisa bikin perencanaan dengan jelas, oh kayaknya nanti aku lebih longgar jam sekian gitu ya. Nah ini sebenarnya ada juga salah satu tips yang bisa dipakai oleh teman-teman gitu ya. Bagi yang merasa bahwa pekerjaan teman-teman itu akan berkaitan dengan tim, bekerja sama dengan peers-nya atau misalnya bekerja sama dengan atau mungkin pekerjaannya ini memang banyak kemungkinan aktivitas tugas yang sifatnya dadakan. Nah, kan bisa juga tuh kayak gitu Mbak Ajin. Kalau menemukan situasi yang begini, jadi tugas Bapak dan Ibu akan berkaitan dengan banyak orang, yang artinya dia bisa minta data ataupun mau konfirmasi atau apapun itu mendadak gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga tugasnya itu mungkin bisa jadi banyak yang sifatnya mendadak juga. Pada saat Bapak dan Ibu membuat to-do list, itu boleh banget loh kalau di sela-sela to-do list itu Bapak dan Ibu sediakan waktu kurang lebih 30 sampai 60 menit yang tulisannya itu adalah iklan. Bukan iklan Pepsodent ya, sebut merek saya jadinya gitu ya. Jadi bukan iklan yang begitu bukan, tapi iklan ini adalah sebenarnya waktu yang kita sediakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya mendadak. Gitu, supaya nah mungkin orang akan mikirnya gini, Mbak terus gimana kalau misalnya, waktunya ini sebetulnya kan nggak pas seperti yang saya jadwalkan gitu Mbak, nggak pas seperti yang saya jadwalkan tuh jam 11 sampai jam 11:30 gitu katakanlah. Nggak apa-apa, artinya ketika itu tidak terpakai, rekan-rekan boleh naikin aktivitas di, jam-jam yang berikutnya gitu, tapi di akhir hari artinya rekan-rekan masih punya waktu untuk menjawab dan termasuk pada saat tertentu tuh rekan-rekan tahu bahwa, oh ada spare waktu yang bisa kita sampaikan kepada tim, ini waktu saya yang lebih luang untuk menjawab atau mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya mendadak. Gitu Mbak Jin. Jadi itu perlu di-schedule-kan juga. Iya, makasih Mbak Windy. Banyak sekali masukannya. Mungkin kita ke konten setelahnya ya Mbak, tentang apresiasi dan fairness gitu, menyambung ke tadi udah stres-stres nih gimana sih apresiasi yang seharusnya gitu ya. Gitu. Oke. Boleh Nah, ke konten selanjutnya oh dulu, boleh, Bu? boleh. Maaf nih. Oke. Kita lihat dulu nih kontennya yang manakah. Lagi-lagi tentang KPI. Yes, betul sekali. Bonus tidak bertambah, gaji tidak bertambah, kerjaan yang nambah. Oke. Duh, gimana itu Mbak? Luar biasa ya. Jadi kerja bonus enggak, boro-boro bonus gitu ya, gaji deh. Gaji juga enggak gitu ya, yang geser sebelahnya gitu. Targetnya yang lebih tinggi, kerjaan jadi lebih banyak. Oke. Bapak dan Ibu sebetulnya ketika kita bicara tentang kenapa sih kok begitu? Karena ini saya perlu lihat dari berbagai sisi gitu ya. Tentu kalau kita ngelihat dari sudut pandang company, gaji dan bonus itu kan bukan sesuatu yang sifatnya mutlak ditentukan oleh person to person gitu. Nah, kemudian yang tapi kalau kita bicaranya adalah pekerjaan, ini sebetulnya masih bisa dikomunikasikan gitu. Artinya ketika kita mau nambahin kerjaan, itu perlu dikomunikasikan nih. Jangan sampai munculnya adalah pegawai favorit gitu ya rekan-rekan ya. Kalau begitu yang udah bisa tuh itu, jadinya itu aja yang dapat kerjaan, yang bisa ngerjain itu terus gitu ya. Itu akan melelahkan juga. Khawatirnya saya, ini mumpung ngebahas tentang ini gitu ya. Saya lagi banyak akhir-akhir ini saya lagi banyak dapat klien yang dia mengalami highly functioning depression.
Jadi depresi yang karena terlalu banyak aktivitas di bekerja, sehingga ketika dia punya waktu luang, akhirnya dia malah bingung. Justru dia mengalami fase depresi di sana. Karena memang terlalu banyaknya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga karena ada kondisi burnout juga nih Bapak dan Ibu, disebabkan oleh terlalu banyak pekerjaan, dia nggak tahu yang mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Yang muncul itu justru adalah burnout. Jadi salah satu cirinya itu adalah ada disengagement dengan pekerjaan. Jadi sayangkan sebetulnya Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang sudah kita bangun dengan baik nih gitu ya tim kita, kemudian rekan-rekan yang sebetulnya secara kinerjismenya dia sudah bagus, tapi sayang sekali kalau mereka justru mengalami kondisi-kondisi yang saya sebutkan. Jadi yuk belajar untuk memberikan apresiasi. Apresiasi itu nggak harus berkaitan dengan bonus kah, gaji kah saja, enggak Bapak dan Ibu. Selain itu, nah itu pasti iya gitu ya, tapi tidak satu-satunya atau tidak sesuatu yang sifatnya mutlak hanya itu saja, tapi bisa dengan ada yang lain. Apresiasi secara psikologis atau apresiasi secara emosional. Contoh nih misalnya, kalau ada bawahan mengirimkan tugas, Pak, Bu udah selesai gitu ya. Mohon maaf ini biasanya nih kalau yang sering Mbak Acin temui, begitu habis ngirim balasan atasan apa sih Mbak biasanya? Oke. Oke, kalau nggak gitu cuma pakai stiker. Oke, gitu ya. Atau Siap. ada lebih bagus lagi itu, oke, THX gitu kan. Oke, thanks gitu. Atau ujung-ujungnya sekarang lagi ngetren juga tuh pakai stiker sendiri. Oke, gitu ya, buka stiker orangnya. Ada juga tuh yang begitu gitu. Jadi, nah rekan-rekan sebetulnya itu juga salah satu cara kok. Sebetulnya boleh juga itu dipakai untuk memberikan apresiasi. Jadi nggak harus cuman oke doang. Boleh ditambahin thanks atau boleh dikasih kalimat lebih panjang deh. Oke, makasih. Alhamdulillah ini on time. Jadi saya bisa ngerjar kerjaan kita lebih baik. Hopefully nanti di weekday atau di weekend tuh kita nggak lagi diribetin dengan kondisi begini gitu ya. Nah itu juga bisa. Jadi disampaikan apresiasinya bahwa terima kasih sudah tepat waktu atau wah makasih nanti saya cek ya, nanti kalau ada sesuatu saya info. Kalimatnya panjang dikit nggak apa-apa gitu ya. Atau kalaupun mau itu ada lagi tuh stiker satu lagi, siap suhu. Nah ada juga yang kayak gitu-gitu gitu ya. Stiker-stiker yang kayak gitu boleh kok, tapi itu dikomunikasikan ya sama mereka. Itu menunjukkan bahwa saya tuh sebenarnya mengapresiasi kalian loh gitu karena kalian luar biasa banget bisa ngerjain ini tuh tepat waktu atau kalian bisa ngerjain ini sesuai dengan atau juga bisanya kayak tadi itu, "Oke terima kasih ya," gitu, "ini alhamdulillah datanya sesuai banget dengan standar yang kita butuhkan," atau sesuai dengan yang kemarin udah kita bahas gitu. Itu cocok banget nih, pas banget, jadi bisa langsung diproses lebih lanjut. Nah, jadi itu juga boleh loh rekan-rekan. Atau nih as a leader boleh banget gitu ya, sesekali deh bawain kalau ketika timnya itu dinilai sudah oke. Nah ini, kalau kita bicaranya tentang apresiasi yang mau memberi sesuatu, saya selalu akan menyampaikan idealnya bukan hanya pada satu orang saja, gitu ya, tetapi whole team. Dengan harapan gitu ya, alhamdulillah tim kita jadi lebih baik nih, yuk kita saling support lagi ya. Lah labelnya kalimatnya gitu tuh, yuk kita saling support lagi ya supaya tim kita ke depan itu jauh lebih baik. Jadi kalau mau bawain entah itu makanan, gorengan kayak yang tadi, oh nyebutnya gorengan banget gitu ya, roti kek, cake kek, atau tiba-tiba bawain sebut merek Harvest gitu ya, gitu dibagi-bagi atau apa walaupun agak berat ya kayaknya gitu. Kalau mau bawain itu dan sebagainya, kalimatnya adalah di-combine-nya bukan hanya untuk satu orang. Kalau untuk per orangnya boleh teman-teman mau ngasih sesuatu tapi behind the scene-nya itu disebutkan ke dianya. Gitu kayak yang tadi, "Makasih ya kamu sudah ABCDE," gitu ya. Kalau ke whole team tujuannya kita adalah yuk kita saling support lagi karena tim kita sudah jauh lebih baik gitu. Ayo kita saling support yuk teman kita yang mungkin boleh deh sambil noleh kanan kiri gitu ya. Mungkin siapa tahu teman kita ada yang kayaknya kelihatan menunjukkan ekspresi emosi yang tidak nyaman dan sebagainya. Boleh yuk kita coba ajak ngobrol atau kita tanyain, siapa tahu dia butuh support kita dalam berbagai bentuk. Kayak gitu Mbak Acin. Gorengan. Again ya, gorengan. Oke, Mbak iya. Oke, boleh ke satu lagi Mbak, mungkin ini agak sensitif ya, terkait dengan respectful workplace. Boleh konten selanjutnya? Terus.
Ini kayaknya lebih ke personal sih Ya, harassment-nya ya. betul. Salah satu bentuk. Sebenarnya banyak ya Mbak kalau di Banyak kantor. banget. Jadi saya punya banyak Hmm. klien juga yang mengalami Mm-mm. hal yang serupa gitu ya. Jadi ada yang mereka merasa kenapa sih kok nyampaikannya begini gitu ya, kenapa sih kok ngomongnya begitu gitu. Nah ini mohon maaf sekali, ada juga yang justru ketika dia share ini ke temennya, ada tuh misalnya ini mungkin melanjutkan kalau yang tadi chat gitu ya, ketika dia nunjukin ke temennya, ada klien saya itu yang ketika dia nunjukin chat itu ke temennya malah bilangnya begini, ya kamu gimana kemarin caranya untuk membatasi diri interaksi dengan beliau. Kayak kok nih udah jadi korban, dia pun kok jadi yang salah gitu ya. Kok kayak saya yang dipertanyakan kenapa saya bisa diperlakukan begitu gitu ya. Jadi yuk teman-teman ketika kita menghadapi atau tahu mungkin sebagai peers dulu nih kalau misalnya kita tahu bahwa ada teman kita yang mengalami kejadian serupa, yuk yang utama itu adalah kasih support dulu gitu ya. Dibandingkan kita cuma sekedar kepo, apalagi kalau pertanyaannya kok bisa sih begitu? Ya bisa, buktinya udah kejadian gitu kan. Tapi lebih dari itu daripada kita cuma sekedar kepo, yuk kita kasih support teman kita gitu ya. Kita tenangkan dulu dia, kita buat dia merasa tenang dulu, nyaman dulu untuk dia bisa membagikan informasi lebih banyak dengan kita. Kalau dia sudah lebih tenang nih gitu ya, boleh nih peers-nya untuk mencoba menggali lebih lanjut tapi tidak dengan menyudutkan. Melainkan pada saat bukan bertanya apa yang terjadi dan kemarin-kemarin terjadi, enggak gitu, tapi lebih ke gimana sih perasaan kamu saat ini. Nah itu jauh lebih penting loh sebenarnya rekan-rekan, karena bagi korban itu amat sangat tidak nyaman. Apa yang kamu rasakan sekarang? Apa yang membuat apa yang membuat kamu sekarang akhirnya memilih untuk cerita ke saya? Itu juga boleh. Karena artinya kita perlu ngecek nih, bisa jadi sebenarnya peers kita atau tim kita itu sebetulnya nggak butuh ucapan sabar ya gitu ya, nggak butuh ucapan yang begitu-begitu loh rekan-rekan. Mereka lebih butuh untuk diterima dengan kondisi yang mereka rasakan. Apakah mereka ngerasanya itu lagi sedih, apakah mereka lebih ngerasa kecewa karena ini leader yang bisa jadi dia anggap sebagai seorang bapak, kita nggak pernah tahu gitu ya. Kemudian selama ini dia berinteraksinya ngerasanya sudah cukup baik, tapi kenapa diperlakukan demikian. Nah khususnya kalau untuk yang tadi, karena baru seminggu ya, tadi kalau di chat itu kan dia baru seminggu jadi sekretaris diperlakukan demikian, maka rekan-rekan dalam hal ini, kalau tadi peers sekarang lebih ke pelaku korban gitu ya, memang kita perlu untuk belajar setting boundaries gitu ya, kitanya setting boundaries. Kitanya perlu apakah cuma sekedar setting aja Mbak Winda? Tentu enggak dong. Satu setting, yang kedua adalah menyampaikan boundariesnya kita gitu ya. Nah ini penting untuk kita lakukan tidak hanya ke leader tapi juga ke peersnya kita. Dan boundaries itu banyak hal. Apakah hanya boundaries secara fisik atau boundaries secara pekerjaan, itu juga bisa bahwa aku lagi nggak mau, aku lagi nggak bisa ngerjain kerjaan itu dan sebagainya, itu juga iya. Jadi setting boundaries kita dan sampaikan itu atau dalam tanda kutip buatlah mereka memahami gitu ya. Sebenarnya kita itu apa sih yang kita mau orang lain lakukan pada kita dan apa yang tidak. Nah kalau dalam kondisi yang tadi karena sudah terlanjur, maka artinya yang kita kan perlu melihat berbagai sisi ya Mbak Cin ya gitu. Satu, kita setting boundaries. Mbak gimana kalau kita udah coba setting boundaries tapi yang sebelah no gitu ya, yang ternyata kok kayaknya nggak bisa banget untuk menghargai kita gitu ya. Padahal saya udah setting, saya juga udah sampaikan itu kepada beliaunya, tapi kenapa beliaunya tetap begitu? Rekan-rekan kayaknya kita perlu menyadari bahwa kita perlu sepakat bahwa ada hal yang tidak akan pernah bisa kita kendalikan. Apa itu? Masa depan, masa lalu, dan orang lain. Terutama yang ketiga, nih orang lain, kita nggak akan pernah bisa mengendalikan itu gitu ya. Maka ketika kita udah terlanjur dalam kondisi begini, kitanya yang bisa menentukan sikap kita harus seperti apa. Kita perlu belajar untuk speak up. Kita perlu belajar untuk menyampaikan bahwa kita nggak suka, kita ngerasanya kita nggak nyaman, kita nggak mau diperlakukan demikian. Dan bersyukurnya kalau teman-teman yang mungkin bekerja di Supholdinggas, kita punya whistleblower. Teman-teman boleh banget, bahkan amat sangat disarankan untuk submit concern-nya teman-teman, apalagi kalau sudah ada buktinya seperti yang barusan, boleh banget itu disubmit sebagai bukti di whistleblower. Karena pasti akan ditindaklanjuti dan keamanan teman-teman sebagai korban
pasti akan dijaga atau teman-teman pasti akan dilindungi dengan berbagai proses itu ya. Nah jadi nggak perlu ragu, teman-teman boleh datang ke whistleblower gitu. Iya. Tapi itu disampaikan dulu ya gitu. Jadi setting boundariesnya disampaikan juga supaya Betul. orang lain paham. Dan bagi teman-teman tolong amat sangat penting untuk hargai gitu ya. Ketika ada teman-teman yang sudah menyampaikan batasannya, tolong dihargai betul bahwa itu yang jadi concernnya dia dan kita perlu untuk menghargai itu without any judgment. Gitu. Oke, Mbak, tadi kan tentang harassment ya. Dan sebenarnya respectful workplace itu kan nggak cuma tentang harassment, tapi juga ada bullying nih. Nah, di dunia yang sekarang ini, ya, kalau dulu mungkin kan kita menemukan atasan tuh selalu mungkin lebih senior, lebih tua usianya. Ini ada pertanyaan menarik Mbak terkait dengan atasan yang lebih muda, gitu ya. Dari Wawan, RNP, izin menanya Mbak, bagaimana menyikapi bila pada kondisi mendapati atasan yang lebih muda dari kita, ataupun sebaliknya, mendapati bawahan yang usianya mungkin lebih senior juga. Itu gimana sih? Terus ada juga pertanyaan yang mirip-mirip gitu ya. Dari Saka, dari SHG, terima kasih untuk sharingnya hari ini dan izin bertanya bagaimana tips mengatasi kesenjangan kerja antara pekerja junior dan senior. Bagaimana juga trik untuk mendapatkan nilai lebih dari atasan terutama dalam hal KPI pekerja. Oke. Jadi kalau pertanyaannya adalah Mbak gimana kalau bawahan saya ini lebih muda? Sekarang lagi banyak ya sebenarnya gitu ya. Sekarang kita lagi banyak nemuin atasan yang leadernya ini justru lebih muda dibandingkan dengan subordinate-nya. Mungkin pertanyaan saya agak lucu gitu ya. Ketika saya bertanya, emang apa yang salah ketika atasannya ini lebih muda gitu. Seringnya saya akan bertanya begitu. Ternyata concern-nya itu bukan cuma masalah usia, tapi bagaimana sih cara kita untuk menghargai subordinate kita. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan harapan kita atau keinginannya para leader itu ke subordinate. Seringnya sebetulnya jadi concern tuh di sana, Mbak. Jadi bukan hanya cuma faktor usia, tapi bagaimana sih cara leader ini menghargai subordinate-nya. Itu yang jadi penting. Jadi kalau misalnya rekan-rekan menemukan situasi di mana Anda punya subordinate yang jauh lebih tua gitu ya, dengan usia yang jauh lebih tua daripada Anda, tolong jangan membuat kesan bahwa saya leader, Anda bawahan saja gitu ya. Tapi buatlah ini benar-benar sebagai satu kesatuan tim. We are team gitu ya. Kita tuh satu tim loh itu sebenarnya, yang artinya kita perlu saling bekerja sama. Rekan-rekan yang senior itu pasti punya pengalaman lebih banyak daripada kita. Mungkin nggak harus pengalaman terkait dengan teknis ya, tapi bisa jadi pengalaman non teknisnya. Misalnya, oh kalau di sini itu misalnya dalam tanda kutip ada peraturan tidak tertulis nih sebenarnya yang harus diikutin, atau biasanya itu ada kondisi begini udah berubah atau belum ya segala macam. Kan kita perlu mencermati itu juga. Nah kita perlu mencoba untuk ngeblend nih sebetulnya dengan mereka. Jadi dibandingkan hanya sekedar melabel gitu ya bahwa saya leader, Anda bawahan, yuk coba kita membaur bersama dengan tim kita, kerjasamalah bersama dengan tim kita. Justru saran saya biasanya kepada para leader yang usianya lebih muda daripada subordinate-nya, coba deh mendekat ke para senior-senior ini gitu ya. Coba gunakan bahasa bahwa saya itu pengen loh belajar lebih banyak dari Bapak dan Ibu selaku senior saya. Mbak, kalau kayak gitu nanti gimana kalau subordinate-nya justru yang mohon maaf beberapa orang ngelabelnya nanti malah ngelunjak gimana Mbak Winda? Gitu ya. Kalau pakai kalimat begitu, nah itu belum selesai rekan-rekan, itu baru pendekatan awal gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mendekat, pelajari bagaimana sih pola pikir mereka, bagaimana sih atau sebatas mana sih kemampuan yang beliau-beliau itu punya. Apa sih gap antara apa yang rekan-rekan sebagai leader yang lebih muda ini tahu dengan apa pengetahuan yang dimiliki oleh subordinate yang lebih senior ini. Kita perlu cari tahu dulu nih gapnya supaya kita bisa bahas gitu bersama dengan mereka bahwa oh iya berarti kalau dulu tuh ada begini. Kalau sekarang karena ada sistem yang berubahkah atau ada aturan yang berubahkah atau ada ilmu baru, itu kita tidak menyampaikan bahwa saya mau kita berubah begini, enggak, tapi boleh enggak kalau saya sharing
gitu ya. Saya sharing terkait dengan skill yang saya baru dapat juga nih, gitu ya. Atau saya sharing berkaitan dengan sesuatu hal yang memang sudah saya tekuni bertahun-tahun gitu. Misalnya, saya boleh nggak sharing ini supaya kita bisa untuk menyatukan dengan yang selama ini dijalankan oleh tim kita. Jadi melakukan perubahan itu nggak selalu harus langsung jomplang banget ya, tapi ada step by step yang harus rekan-rekan coba jalankan. Itu cara untuk kita menghargai mau itu senior ataupun juniornya kita. Gitu Mbak Ajin. Mbak Erwinda, ini ada pertanyaan sebenarnya yang dari tadi agak sensitif. Sensitif, oke. Tapi dari anonymous. Ini nggak apa-apa ya Mbak, mungkin Mm-mm. agak loncat dari tema yang sebelumnya gitu ya. Izin tanya, bagaimana kalau melihat perselingkuhan antar teman kerja di kantor? Apakah harus dibiarkan saja? Tapi kita kenal sama pasangannya. Kalau menegur merasa nggak punya hak juga. Tapi mau nggak mau itu mempengaruhi relasi pekerja gitu. Wah ini amat sangat Lagi sensitif rame dan nih oh iya perselingkuhan. benar. Kayaknya sih gitu ya kalau saya bahas di sesi ini pasti bakalan panjang gitu ya. Harapannya sih nanti kalau nggak salah nanti kita ada giveaway gitu ya Mbak ya. Nah mungkin teman-teman boleh nanti untuk yang lebih detail jawabannya kalau berkenan mau daftar untuk dapat giveaway counseling one-on-one sama saya nih gitu ya. Itu kayaknya akan sangat disarankan. Tapi saya coba jawab secara general dulu deh ya gitu ya. Ketika kita melihat apalagi ini orang yang kita kenal, dia melakukan perselingkuhan gitu ya, dia cheating dengan orang yang juga kita kenal biasanya itu begitu gitu ya. Mohon maaf biasanya sesama alias sesama pekerja di kantor. Biasanya begitu. Artinya sebetulnya kita punya chance lebih besar untuk mencoba mendatangi mereka, merimain mereka. Tapi ngeremainnya jangan juga di depan umum. Mbak ya jangan gitu ya nggak gitu ya. Jadi ada tekniknya dong teman-teman gitu. Jadi misalnya ini saya pernah dapat klien ini baru-baru banget lagi gitu. Saya pakai ini deh ya nama samaran gitu ya. Jadi intinya mereka manggilnya ayah bunda gitu. Kebetulan tapi ini ada bedanya nih. Jadi yang satu kalau saya samarkan namanya itu Ai, yang satunya itu namanya katakanlah Bintang gitu ya. Jadi satu manggilnya I, satunya B. B itu ternyata dari kata Abi. Oh. Nah, tuh kan Oke. itu klien tuh baru saya ketemu baru beberapa minggu yang lalu. Jadi ketika ini terjadi gitu ya. Wah, ini nih kayaknya buat beberapa orang langsung ketawa-ketawa. Iya, mah banyak tuh yang kayak gitu. Mohon maaf ya teman-teman, tolong panggilan-panggilan yang begitu boleh nggak dihilangkan saja dengan rekan kerja gitu ya. Harapannya panggilan-panggilan yang begitu tolong dikhususkan saja untuk pasangan. Nah, negurnya gimana? Apakah bilangnya langsung bilang, Mbak ya jangan pakai panggilan begitu? Enggak dong gitu ya. Tapi kita bisa menyampaikannya dengan gini, ai ini apa? Ayo maksudnya. Itu cara kita untuk merimain. Kemudian pada saat dia pakai kata bi, misalnya dari kata Bintang, Bi ini apa? Bin, kayaknya lebih seru deh ya daripada pakai Abi atau pakai Bi gitu. Karena akunya bingung tadi Bi itu siapa? Jangan-jangan Bi itu Bi lebah gitu. Nah, boleh loh pakai jokes-jokes begitu. Itu juga salah satu cara untuk mengingatkan teman-teman kita. Terutama kalau yang kita ketemu tiap hari di kantor. Karena kan akan jadi awkward kalau tiba-tiba kita datang terus, tolong dong Mbak Ajin jangan kayak gitu. Kan gak enak ya. Apalagi kalau kita kenal. Jadi boleh memulai dengan jokes-jokes yang begitu. Personal dulu aja gitu ya. Atau kalau misalnya punya chance untuk bisa ngobrol lebih lanjut dengan mereka, kita boleh cari waktu untuk ngobrol bareng dengan si orang ini gitu ya. Kemudian ketika kita ngobrol bareng, pertanyaannya itu nggak langsung, kamu sama dia ada apa? Bukan. Karena mohon maaf ya, orang Indonesia mohon maaf tanpa bermaksud melabel, tapi masih banyak jawaban. Kalau ditanya kamu kenapa, jawabannya adalah aku nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau termasuk ada pertanyaan, kamu ada sama dia kenapa? Emang kenapa? Nah, jawabannya malah jadinya begitu gitu ya. Jadi dibandingkan kita bertanya kamu ada apa dengan dia, yang pasti kita nggak akan dapat jawaban apa-apa. Kita bisa memulai dengan pertanyaan begini. Kalau di kantor ini biasanya apa sih yang paling bikin kamu ngerasa semangat untuk kerja? Nah, dimulai dari situ boleh loh. Gitu. Jadi kita ngelihat misalnya iya kerjaannya masih enak atau partner kerjanya yang enak, especially teman kerja yang mana nih? Aku kah? Nah, boleh loh pakai jokes begitu. Aku kah gitu. Apakah jangan-jangan aku yang kepedean atau jangan-jangan ada partner lain yang ngerasa apa yang membuat kamu lebih nyaman untuk kerja di kantor?
kita memulainya bridging-nya gitu ya. Jadi ada bridging dulu nih ke sana sehingga membuat orang tuh ngerasa oh ya dia nggak langsung sekedar dijudge gitu. Atau kalau misalnya kita sudah ngelihat katakanlah ada teman-teman yang sebenarnya sudah bawa selentingan tentang itu gitu ya. Udah banyak dan kita pengen merimain si A ini, tolong juga jangan langsung menyudutkan dia dengan berkata bahwa ini tahu nggak sih sudah banyak yang tahu loh, nggak gitu. Tapi lebih ke boleh tahu nggak gosip akhir-akhir ini yang paling sering kamu dengar apa? Nah, itu juga boleh. Lagi-lagi ini berkaitan dengan bridging supaya orang ini nyaman mau mengkomunikasikan lebih lanjut dengan kita. Oke, bridgingnya sudah oke, lancar ngobrol gitu ya. Baru kemudian kita mengingatkan bahwa ini kan kondisinya sekarang ini kita ada di kantor. Tentu yang namanya mata itu siapapun bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, kalau buat saya sih, karena saya sayang sama kamu. Nah, ini perlu dicek juga ya, yang diajak ngomong ini lawan jenis atau sesama jenis kelamin gitu, perlu dicek juga tuh. Jangan-jangan yang mau kita remind ini teman kita beda jenis kelamin, artinya perlu cara bicara yang juga pasti di custom. Tapi kalau satu jenis kelaminnya sama-sama perempuan dan sama-sama laki-laki, kita bisa bilang bahwa dalam konteks ini saya justru lebih pengen melindungi kamu. Atau karena saya sayang sebetulnya dengan kamu sebagai tim kerja saya gitu, saya mungkin kamu belum mendengar, tapi akhir-akhir ini banyak orang yang sudah mengeluarkan info ABCDE yang tidak nyaman. Bisa jadi karena gestur tubuh kah, atau karena mungkin kata-kata kita kah, atau mungkin karena kebersamaan yang bisa jadi itu kebetulan. Nah, kita ngebalutnya boleh kayak gitu. Jangan-jangan itu kebetulan, tapi mungkin dilihat oleh orang. Jadi better karena ini di lingkungan kerja, yuk kita belajar untuk be profesional. Kita tidak menjudge apapun terkait dengan yang lain, ranah personal, tapi lebih ke yuk kita mengajak kembali, kita balik ke ranah profesional yuk gitu ya. Kita jadikan interaksi dengan teman-teman kita dalam tim itu dalam ranah profesional. Nah, itu akan jauh lebih nyaman untuk kita nge-remind. Gitu Mbak Jin. Terima kasih Mbak Erwinda. Aku mau meng-highlight tadi kan katanya kalau misalnya tentang perselingkuhan ini panjang ya. Dan sebenarnya kita ada giveaway ini untuk sobat tumbuh gitu ya, untuk memenangkan 1 kali sesi curhat bersama Mbak Erwinda gitu ya. Nanti linknya akan udah di-share ya. Linknya sudah di-share, form pengisiannya sampai dengan jam 20 WIB nanti untuk 3 orang pemenang ya yang terpilih, dan nanti akan diumumkan secara personal, jadi tidak diumumkan Jadi tetap namanya. aman loh kerahasiaannya gitu ya. Jadi Tetap bisa tenang bebas aja. ya? Betul. Betul, dan saya bisa pastikan teman-teman, jadi kalaupun nanti ikut, alhamdulillahnya dapat rezeki ikut sesi curhat yuk gitu ya, teman-teman sobat tumbuh dapat itu, saya bisa pastikan bahwa tidak akan ada laporan dalam bentuk apapun ke pihak subholding gasnya masing-masing, nggak ada. Karena nama pun itu yang tahu hanya antara saya dengan Anda saja gitu ya. Karena nanti yang menghubungi pun sangat-sangat personal, jadi aman. Dan ini nggak cuma untuk teman-teman subholding gas ya, untuk semua subholding di Pertamina sebenarnya bisa bebas. Betul. Yang penting mengisi formulir dan bisa dihubungi ya Bapak Ibu gitu. Mbak, mungkin ke konten yang terakhir gitu ya, tentang tadi hal-hal yang udah kita bahas itu ujung-ujungnya bikin apa sih? Bikin stres ya. Terkait dengan stres, sebelum kita ke konten ini ada satu pertanyaan yang cukup panjang dan juga mungkin sedikit curhat gitu ya Mbak. Ini ada dari Yudi Regional 3 dari PHM. Selamat siang Mbak. Saya sharingnya bagus sekali. Begini Mbak, saya punya bos. Sebutannya langsung bos loh ya, bukan leader loh, nyebutnya pakai bos loh ya. Oke. Hopefully ini cuma karena penyebutan loh ya. Pak Yudi, berani ya. Oke, begini Mbak Tri, saya punya bos atau atasan yang menurut saya workaholic sekali. Yang dimana setiap kita kumpul-kumpul selalu dibahas soal pekerjaan. Sehingga kita yang di bawah tidak cuma tertekan secara mental, tapi juga kami mengalami burnout karena pekerjaan yang tidak ada habisnya. Jangankan izin cuti, untuk izin healing buat weekend saja, kami tetap disuruh mengerjakan tugas kalau pas di luar jam kerja atau pas holiday. Menurut Mbak Tri, atau Mbak Erwinda ya mungkin ini. Ini jarang nih nyebut nama saya pakai Tri gitu ya. Bagaimana menghadapi bos atau atasan seperti itu, yang mana kami lelah nih buat meminta cuti tapi nggak pernah di-approve. Karena menurut beliau masih banyak pekerjaan yang belum selesai, apalagi yang sudah mendekati deadline. Sehingga
performa kami di kantor menurun drastis karena selain tuntutan pekerjaan, kami juga lelah mental dan fisik jika menghadapi bos yang seperti ini. Terima kasih. Kayaknya pasti akan saya sarankan, monggo Pak Yudi silakan tarik nafas Benar. panjang kemudian hembuskan gitu ya. Kayaknya sambil menulis ini nih sambil emosi jiwa dan raga sepertinya begitu. Keyboardnya udah bunyi-bunyi. Oke, baik. Oke, Bapak dan Ibu ketika bicaranya terkait dengan ada atasan yang rasanya sulit banget ngasih kita waktu cuti, tadi sudah ada ininya ya, sudah ada infonya bahwa itu berkaitan dengan tugas yang sebenarnya deadline-nya akan sebentar lagi. Kalau saya nggak salah tadi disebut begitu ya. Jadi ada banyak kerjaan dan sebentar lagi itu harus selesai. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa leader ini, saya nggak pakai kata bos ya, saya pakainya leader aja. Leadernya ini itu punya kecenderungan bahwa beliau itu tipe planner sebetulnya, Mbak. Jadi beliau tidak mau ketika tugas ini terlalu banyak, tapi dia kehilangan sumber daya manusianya untuk mengerjakan. Nah, rekan-rekan balik lagi ketika kita ketemu dengan leader yang seperti ini, artinya ada banyak faktor yang harus teman-teman komunikasikan dengan beliau. Ada banyak hal yang harus Anda komunikasikan dengan beliau selain boundaries itu pasti, gitu ya. Tapi Bapak dan rekan-rekan sebagai subordinate juga perlu mencari tahu nih misalnya, sebenarnya yang dimaksud oleh pekerjaan yang akan segera selesai ini secara pengalaman itu biasanya akan selesai butuh waktu berapa lama. Nah, itu jadi penting ya rekan-rekan. Kita tuh butuh waktu berapa lama sih untuk mengerjakan 1-2 tugas ini. Kemudian apakah misalnya ada kecenderungan lain nih, misalnya ternyata subordinate ini itu kerjaannya tidak hanya dari satu unit saja, tapi dia harus koordinasi dengan unit kerja yang lain. Bisa jadi yang dikhawatirkan atasan itu adalah nanti kalau tiba-tiba pada saat kamu harus berinteraksi dengan unit yang lain, mereka mau kasih datanya cepat nggak? Dia bisa kooperatif nggak? Yang sebelah sana lagi tabrakan dengan urusannya atau enggak? Bisa jadi kan begitu. Gitu ya. Artinya kita perlu cek dulu timeline-nya kita dengan tugas-tugasnya kita. Nah, ini pentingnya untuk kita mengkomunikasikan dengan leader sampai di mana sih sebetulnya tugas kita yang sudah selesai dan mana yang sebetulnya masih ongoing dan itu progresnya sudah seberapa jauh. Gitu ya. Itu bisa teman-teman pakai. Nah, kalau misalnya ada juga nih yang misalnya begini, Mbak, sebenarnya saya udah nyampein. Kalau kerjaan saya itu progresnya sudah segini. Kemudian sebenarnya bisa kok selesai dalam waktu sekian lama. Itu bisa jadi bos saya justru bilangnya adalah, "Ya udah kenapa sih nggak dikerjain dulu aja baru cuti?" Nah, berarti kan ada pertanyaan kenapa? Ada apa di balik itu? Di sinilah kita perlu mengkomunikasikan lebih lanjut. Kenapa sih kok butuh healing-nya sekarang? Bukan masalah healing-nya misalnya, tapi Pak, karena saya pergi ini bersama dengan keluarga. Artinya saya perlu mencocokkan waktu juga bersama dengan anggota keluarga yang lain atau bersama dengan pasangan, suami, istri, anak. Pak, ini masanya memang anak-anak saya lagi libur, Pak. Terus gimana gitu? Bisanya cuma sekarang gitu ya. Nah, ini juga perlu dikomunikasikan gitu dari jauh-jauh hari sehingga artinya ini kaitannya dengan planning semua nih gitu ya. Ini semua on plan kok Pak, saya ngerjain ini itu dan sebagainya. Gimana Mbak Winda kalau ujung-ujungnya saya dikasih cuti tapi saya selalu dibilang ya udah tapi nanti kalau pas dibutuhkan harus bisa segera merespon. Yang tadi kita boleh pakai peers kita sebagai bukan dibilang tameng ya, tapi bisa kerjasama dengan tim, gitu ya dengan peers. Jadi peersnya yang membackup. Atau kemudian kalau memang teman-teman pada saat masanya lagi healing gitu ya, boleh menyampaikan dulu kepada atasan. Misal healingnya ke pulau, artinya tidak ada sinyal. Nah, itu boleh di-remind dulu. Pak, Bu, saya bukannya nggak mau, tapi ini ada kondisi di mana saya akan berangkat ke pulau. Saya butuh waktu mungkin kurang lebih sekian jam. Saya baru akan kembali lagi jam sekian, dan saya baru akan bisa ngerespon jam sekian. Nah, itu boleh disampaikan dulu di awal. Gitu. Nah, ini kenapa? Siapa tahu memang beliau butuh sesuatu yang sifatnya harus sekarang juga, gitu ya. Bapak bisa menghubungi peer saya yang ini karena saya sudah kemarin serah terima. Seperti itu boleh juga tuh dibuat seperti itu. Gitu Mbak Cien. Jadi jadi kita boleh menyampaikan begitu kepada atasan terkait dengan
waktunya kita juga gitu, kesediaan waktunya kita juga, alasannya gimana, kemudian kerjaan yang kita lakukan itu apa. Kalau memang lagi-lagi beliau belum terlalu bijak, nah ini saran saya setelah ini langsung submit untuk dapat sesi giveaway karena nanti pembahasan saya akan lebih sensitif lagi, gitu Lebih bisa ceritanya. julid lagi. Betul, gitu. Iya, Mbak ini ada nggak apa-apa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan Boleh, banyak boleh. soalnya. Iya, Mbak masih ada pertanyaan, tapi dari anonimus lagi nih. Pertanyaannya sedikit lucu. Jumat sore adalah hari yang paling bahagia, Cile. Nggak berasa loh, tapi itu jadinya tiba-tiba Senin pagi ya. Minggu malam badan terasa sakit-sakitan. Kenapa bisa gitu ya, Mbak? Cara Kenapa ngatasinya bisa? gimana? Oke. Karena begitu mengalami yang namanya ini hari Minggu, itu di kepala sudah langsung besok hari Senin, besok ketemu dengan leader ini, besok ketemu peers yang ini, besok ketemu subordinate ini, besok ketemu dengan kerjaan yang ini. Nah, seringkali itu terjadi automatically. Namanya aja automatically Mbak, gitu ya. Jadi benar-benar yang nggak bisa banget kita kontrol, yaitu automatically muncul. Nah, terus ketika hari Minggu, itu karena automatically munculnya pikiran-pikiran yang begitu, kebawa tuh biasanya. Jadi pada saat tidur yang dimimpiin adalah takut telat lah, takut nanti tiba-tiba dapat kerjaan ini dan sebagainya. Atau tidur tapi tiba-tiba kebangun, kayak orang kaget. Jadinya justru tidur nggak nyenyak. Nah, dalam kondisi itu justru akhirnya badan malah sakit semua karena dia nggak dapat fase deep sleep gitu ya teman-teman. Justru ketika tidak dapat fase deep sleep itu metabolisme tubuh nggak bisa berjalan dengan baik. Yang diproduksi itu justru adalah hormon-hormon kortisol dan kawan-kawannya. Dan itu yang justru akan membuat kita jadi mudah lelah, kitanya tidak bersemangat, justru didominasi oleh emosi negatif dan sebagainya. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang merasa seperti itu, kenapa bisa jadi ini ada faktor XYZ yang dalam tanda kutip itu jadi unfinished business. Lagi nggak suka sama atasannya kah, peersnya kah, bawahannya kah, atau kerjaannya, yang artinya sangat-sangat perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan mereka, atau kayaknya perlu komunikasi lanjut dengan psikolog gitu. Jadi biar tahu sebenarnya main problemnya ini ada di mana sih gitu Mbak Jin. Itu dibahas dulu dengan dengan peersnya, dengan atasannya, dengan subordinate-nya atau dengan psikolog. Kemudian jangan lupa selama hari Jumat, Sabtu dan Minggu gitu ya, manfaatkan betul waktu Anda untuk menjalankan aktivitas self care. Mau itu mengatur makan, minum, tidur dan sebagainya. Kenapa? Karena saya tidak menutup kemungkinan begitu memasuki hari Jumat malam itu yang namanya TV atau handphone Netflix tidak berhenti sampai dengan hari Minggu. Yang ada bukan bikin tambah happy, capek karena terus-terusan lihat gadget. Atau beraktivitas pun di hari Jumat, Sabtu, Minggu, kalaupun mau beraktivitas pribadi perlu diperhatikan. Misalnya saya nggak menutup kemungkinan hari Senin dan Selasa dia ada event, tapi hari Jumat, Sabtu, Minggu dia pol-polin juga olahraga, tapi olahraganya yang amat sangat berlebihan. Terus kemudian habis olahraga lanjut komunitas, lanjut ini, lanjut itu. Ya akhirnya begitu masukin hari Senin, habis dong tenaganya. Jadi perlu untuk dibuat lebih balance ya rekan-rekan. Ingat loh ya, balance itu bukan cuma sekedar 50-50 aja, tapi bagaimana kita bisa enjoy di setiap situasi di mana kita berada, kita bisa merasakan kepuasan gitu ya, mendapatkan kepuasan pada saat kita menjalankan berbagai aktivitas itu. Gitu Mbak Jin. Jadi banyak yang harus diperhatikan. Kayaknya bagi si penanya, apalagi anonimus gitu ya, pasti ada hal yang pengen tidak ingin diketahui. Kayaknya perlu langsung submit. Ayo segera apply Curhat untuk dapat yuk. curhat yuk. Betul sekali. Tapi pernah dengar tentang psikosomatis nggak sih Mbak? Oh banget. Kayak kalau nggak salah tuh sakit tapi karena stres gitu ya, apa karena pikiran gitu ya, kalau nggak salah. Mungkin bapaknya gitu kali, ngalamin gitu, ibunya. iya. Jadi sebetulnya ada reaksi psikosomatis gitu. Yang tadi itu pada saat kita mau tidur, terus karena automatically kepikiran A, B, C, D, E, itu tingkat stresnya naik, makanya muncullah dalam bentuk mimpi. Atau ada juga yang, ini mohon maaf nih, biasanya teman-teman ada juga yang mengalami makin kesini bukan cuma sekedar penyakit mah, tapi apa rekan-rekan?
kayaknya sudah semuanya bisa menjawab. Penyakitnya naik satu level dengan iya, betul sekali yang di ruangan langsung menjawab gitu ya. Penyakit GERD nih rekan-rekan. Itu pun sebenarnya perlu dicermati lagi gitu ya. Ini dalam kondisi yang seperti apa sih? Seberapa sering sih sebetulnya kita mengalami stres itu? Seberapa tinggi sebetulnya tingkat stres yang kita alami? Teman-teman, sebetulnya tingkat stres itu kalau diibaratin tuh ada termometernya loh. Jadi kalau yang mengalami level stres ini kayaknya termometer saya udah agak naik nih, coba deh itu diperhatikan atau jangan diabaikan. Karena lagi-lagi nih mohon maaf ya teman-teman ya, ketika bicara orang Indonesia ditanya kamu kenapa nggak apa-apa, atau mohon maaf biasanya bilangnya gini, nggak apa-apa kok masih ada itu loh merek-merek yang cukup diminum saja. Saya cuma tinggal beli di Indomart, Alfamart aman gitu kan. Ada yang begitu. Nah ini tidak lagi harapan saya tidak lagi meremehkan berbagai gejala-gejala stres, melainkan diakui gitu ya, atau bahasa kami adalah acceptance. Oke nih saya kayaknya lagi dalam kondisi stres, saya sedang tidak nyaman, saya mengalami perubahan dan itu diiringi dengan berbagai emosi yang negatif, itu perlu di disclaimer dulu ke diri sendiri. Kita acceptance dulu. Begitu sudah selesai acceptance, oke kita cari dulu main problemnya ini ada di mana. Sehingga tidak langsung menyerang organ-organ yang berkaitan. Kayak yang tadi bisa jadi lambungnya, bisa jadi nih bagi yang mengalami penyakit mah misalnya. Biasanya dia mengalami penyakit mah karena menunda makan kah, atau makan sekenanya, secukupnya, cepet-cepetan, makan apapun yang dia, pokoknya yang dia lihat aja deh gitu ya, akhirnya asupan makanannya tidak tepat, bisa jadi begitu. Atau bisa jadi psikosomatisnya itu adalah berkaitan dengan reaksi emosional yang kuat atau reaksi emosional yang luar biasa di tubuh. Contohnya sakit kepala. Atau bukan cuma sekedar sakit kepala, tapi pulang kantor nih biasanya gitu ya, sebelah sini. Atau kemudian di pinggang, nah itu biasanya sakit. Itu pun sebetulnya juga reaksi stres secara fisik. Jadi perlu dicermati nih berbagai reaksi stres yang kita alami, jangan diabaikan. Gitu Mbak Jin. Mbak mungkin satu lagi pertanyaan, soalnya yang like banyak ini. Tapi dari anonymous lagi, nggak apa-apa ya Mbak? From someone, Mbak mau nanya, kok saya iri ya lihat teman-teman saya kerjanya nyantai, tapi selalu naik jabatannya, sedangkan saya yang sudah merelakan waktu materi dan otak selalu berada di bawah dia. Apa karena dia punya kenalan orang dalam ya? Saya baru mau bilang, ini kayaknya pembahasannya akan cukup sensitif ya, gitu. Ini dibawanya gerbongnya siapa nih? Biasanya betul. Gitu kan. Oke, teman-teman, saya di sini justru nggak pengen jadi orang yang julid ya menghadapi ini, tapi justru kalau saya lihat, bentar deh, kayaknya kita juga perlu introspeksi diri. Kalau si dia itu bisa dapat dalam tanda kutip jadi gerbongnya siapa? Apa ya yang jadi kelebihannya dia? Kita perlu belajar introspeksi diri juga loh gitu. Bisa jadi kita tipe yang oke, kita nge-serve atasan kita dengan kerjaan. Tapi ternyata bisa jadi leader kita tuh nggak cuma butuh itu, tapi juga butuh diyakinkan. Bisa jadi beliau itu sebetulnya juga butuh orang yang bisa jadi backupnya beliau. Butuh orang yang bisa ngomongnya pun juga jauh lebih fluent gitu ya, terutama pada saat beliau membawa si orang ini untuk ketemu dengan entah itu klien atau partnernya beliau, kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah kita perlu belajar juga dari si orang ini, apa sih kelebihannya dia. Jadi dibandingkan kita cuma sekedar julid, oh julid karena dia punya orang dalam gitu ya, kita juga perlu belajar untuk introspeksi diri. Sebetulnya apa ya yang harus kita pelajari lagi atau kita improve lagi dari diri kita, yang hopefully itu bisa bikin bukan cuma sekedar kita mahir secara teknis, tapi juga mahir secara relationship gitu ya. Bagaimana kita menjalin relasi di pekerjaan. Karena relasi profesional itu bukan cuma sekedar teknis, tapi ada faktor-faktor non teknis juga perlu untuk dipelajari. Saya nggak menutup kemungkinan loh ya, suatu saat bagi si yang bertanya, suatu saat ketika beliau naik ke level yang lebih tinggi, Anda pun harus belajar terkait dengan lip service. Tapi bukan cuma sekedar, cuma menyenangkan hati orang atau sekedar ABS gitu ya, bukan itu. Tapi bagaimana ya cara untuk membuat leader kita itu juga memahami yang kita maksudkan ini seperti apa.
bagaimana cara kita menolak tapi yang bisa tetap nyaman untuk beliau, bagaimana cara kita untuk mengkoordinasikan ini supaya tidak terkesan bahwa kita itu menolak dan sebagainya. Itu pun artinya kita perlu belajar. Nah, kalau semuanya sudah dilakukan, Mbak, saya sudah mencoba untuk melakukan serangkaian itu perubahan sendiri. Bisa jadi jangan-jangan proses perubahan yang kita coba bikin itu nggak cocok sama perubahan yang dimaui oleh atasan kita. Disinilah yang tadi saya sampaikan Mbak Acin. Leo coba setting sesi dengan sesi coaching dengan atasan supaya kita tahu yang dimaksudkan atasan atau yang diinginkan oleh atasan kita tuh pengennya kita tuh idealnya itu seperti apa sih yang diharapkan oleh beliau. Jangan sampai kita pengennya begini tapi beliau pengennya begini gitu ya. Karena mohon maaf sekali kadang-kadang ada statement tuh yang begini, atasanku tuh cuma mau mendengar apa yang dia mau Mbak. Tapi bukannya kita juga sama. Kita kan juga sebenarnya juga pengen banget cuma dengar apa yang kita mau dengar doang gitu ya. Jadi jangan sampai kita bermain hanya dengan pikiran kita sendiri aja. Yuk minta sesi coaching dengan beliau sehingga kita tahu yang diharapkan oleh beliau dari kita tuh sebenarnya yang seperti apa gitu. Jadi kan fair ya, fair enough ketika beliau mengatakan kamu harusnya pengen seperti ini, beliau pengennya adalah kamu harusnya bisa begini, kamu bisa begini. Next step-nya kita boleh nanya, Pak, Bu, ada lagi nggak yang harus saya lakukan? Ada lagi nggak pengembangan diri saya yang bisa saya lakukan lebih lagi dan sebagainya. Atau bisa jadi juga, oke, kita mahir secara teknis, tapi jadinya, ini mohon maaf agak nggak enak nanti pembahasan saya, karena kita mahir, kita jadi dipertahankan. Karena atasan kita tidak mau kalau kita lepas, karena kita dipromosikan atau dipindah ke bagian yang lain. Bisa juga kondisinya begitu. Artinya teman-teman, yuk kalau kita pintar, artinya kita punya skill teknis yang cukup, sharing dong dengan teman. Ajak dong teman yang lain untuk berbagi peran. Ayo dong kerja bareng, maksudnya ayo kita bekerja sama dengan peers-nya kita supaya peers kita itu punya keahlian yang cukup. Artinya yang sama, just in case suatu saat kita meminta, dalam tanda kutip ya, meminta proses promosi kepada leader kita bisa menyampaikan sebelum-sebelumnya bahwa ada kok yang sudah saya kader, ada peers yang juga paham terkait dengan hal ini. Kita kan perlu melihat pertimbangan leader terkait dengan berbagai faktor gitu ya Mbak Acin ya. Nah bisa jadi ketika kita sudah mencoba melibatkan peers kita selama ini kita juga boleh submit kepada atasan kita bahwa oh iya sebenarnya saya sudah mencoba kok untuk ngasih knowledge saya ke si A, si B, si C. Jadi just in case saya pindah pun sebetulnya ada yang bisa meneruskan. Gitu Mbak Acin. Jadi sebenarnya kalau ngomongin orang dalam itu sebenarnya rezeki-rezekian sih Mbak. Kalau menurut saya ya. Ada orang yang mungkin masuknya dari jalur yang biasa, ada juga yang jalur dalam gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin yang punya orang dalam tuh juga punya bakat di luar pekerjaannya selama ini ya. Nah, betul. Kerjaan Senin sampai Jumat mungkin bagi dia biasa aja gitu. Tapi kita nggak tahu di luarnya ternyata ada benefit lain gitu kan. Entah mungkin hobinya sama dengan atasannya, Betul. kegiatannya sama. Kadang ada juga kan yang mungkin pegawai ini seru nih buat diajak ngobrol gitu kan. Ternyata itu kelebihannya dia gitu. Kayak tadi kan misalnya lebih seru nih kalau diajak ketemu klien tuh yang ini aja karena dia ngomongnya fluent gitu ya. Betul. Bisa jadi kan kayak gitu. Masih ada pertanyaan lagi Mbak? Ini kayaknya sangat relate dengan teman-teman gitu ya. Jadi pertanyaannya banyak sekali. Ini antara memang relate atau banyak yang stres nih Mbak sebenarnya. Kayaknya banyak yang curhat ya. Mumpung anonimus kayaknya. Mbak ini ada pertanyaan dari Martua Sitorus dari PHR. Terima kasih Ibu pemaparannya. Mohon izin bertanya, bagaimana menghargai orang atau teman kerja melihat tingkahnya atau sifatnya yang suka cari muka? Mungkin ini ada dan terjadi di setiap instansi. Terima kasih. Itu banyak juga tuh kontennya kayaknya ya gitu yang kita yang kerja cari kredit. Betul, ada juga yang ngerjain siapa gitu jadinya yang menyampaikan nama. siapa gitu. Kita yang kerja padahal dia cuma maju doang tapi dia yang dapat namanya gitu ya. Lagi-lagi nih saya nggak bisa julid sebenarnya ya. Dalam hal ini saya diminta untuk tidak jadi julid gitu ya. Balik lagi, julidnya di curhat yuk. Jangan Gitu. lupa mendaftar. Tapi prinsipnya rekan-rekan ketika misalnya ada kondisi yang seperti tadi, sebenarnya saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya teman yang take credit. Bisa jadi loh ya. Kitanya sendiri juga nggak mau tampil loh.
Karena ada juga tuh orang yang kayak gitu Mbak Jin. Jadi nggak apa-apa deh saya di belakang layar aja, kamu aja yang maju, kamu aja yang lebih enak ngomongnya. Nah, nggak salah dong jadinya leader yang dilihat siapa? Yang ngomong. Yang ngomong Yang maju ke dong. depan dong Iya pastinya. dong, kan nggak salah. Jadi kita perlu melihat ini dari berbagai sudut pandang gitu ya. Jangan-jangan justru kitanya memang yang terlalu banyak di belakang layar. Sehingga akhirnya atasan juga nggak pernah tahu. Jadi kalau memang pengen atasan tahu, ya ayo dong lebih banyak ngajak ngobrol atasan. Tunjukin bahwa kita udah selesai, update ke atasan, kita udah bisa achieve ini, itu, dan sebagainya. Kita udah bisa ngelakuin ini, itu, dan sebagainya. Minta dong sesi coaching pengembangan diri kepada atasan sehingga atasan tahu bahwa kita itu punya keinginan untuk continuous learning dan seterusnya gitu ya. Ayo dong tampil, ayo dong tunjukin itu di depan leader supaya kita juga bisa dapat kreditnya gitu. Kemudian kalau misalnya ada peersnya kita yang cari muka misalnya nih, ini sebenarnya tugasnya tugas bersama. Dia udah selesai satu part dan dia langsung info seperti ini kah gitu ya, misalnya seperti ini kah Bapak dan Ibu, dia langsung nyampaikan itu kepada atasan. Padahal kitanya itu kadang-kadang belum selesai, tapi dianya yang udah langsung kayak gitu. Berarti artinya ada yang miss nih. Apa itu? Lagi-lagi koordinasi kita dengan timnya kita. Seberapa sih kita menyampaikan kepada tim kita sudah atau belum, atau kita tuh sebenarnya butuh dibantu apa sih, kita butuh support apa sih dari dia dan sebagainya. Termasuk begitupun sebaliknya, dia sudah atau belum. Kita tuh sebenarnya boleh kalau kita nyampein begini, kita update begini ke atasan, boleh atau enggak gitu ya. Sehingga kita tahu tim kita akan ngerasa nyaman atau enggak nyaman kalau kita melakukan itu. Gitu. Jadi perlu koordinasi lebih lanjut dan melihat ini dari berbagai sudut pandang. Kalau Anda merasa kok kayaknya saya tidak pernah tampil gitu ya, tidak pernah disebut atau tidak pernah terlihat, maka tampilkan diri Anda, munculkan diri Anda di depan leader Anda. Gitu Mbak Jin. Siap. Jadi jangan mau kalah nih dengan yang cari muka gitu ya. Kan dia udah dapat mukanya, udah dicari kan. Yuk sekarang kita yang munculin muka kita di depan Harus leader kita. maju. Dong. Gitu. Sorry, saya lupa. Kadang-kadang ada klien yang menyebutkan dengan kalimat begini, Mbak Winda, bukan tipe saya untuk menunjukkan kinerja saya itu sampai sejauh apa. Saya nggak menutup kemungkinan nih, saya ketemu banyak banget klien yang begitu. Selalu kalimat sakti saya juga akan sama. Jadi gimana caranya leader Anda bisa tahu kalau Anda tuh bisa? Lah kalau Anda aja nggak pernah muncul gitu ya. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu yang mengatasnamakan itu adalah humble gitu ya. Kalau Anda memilih seperti itu, maka Anda artinya harus siap dengan konsekuensinya bahwa Anda nggak akan pernah terlihat. Kalau Anda nggak siap, artinya yuk ambil kesempatan untuk memunculkan diri Anda dan potensi Anda ke depan leader Anda. Gitu. Iya, terima kasih ya Mbak Winda. Ini sebenarnya banyak sih ya Q&A yang belum saya bacakan gitu, tapi dikarenakan waktu yang sudah terbatas ini. Kayaknya barusan. Iya, jadi sesi Q&A kita tutup dulu ya untuk Sobat Tumbuh. Dengan itu, sebelum menutup Pulse yang hari ini, izinkan kami untuk mengumumkan 3 penanya terbaik. Oke, sudah ada penanya beruntung. Yang pertama ada Risman dari SH Refining and Petrochemical. Yang kedua ada Bapak atau Ibu Saka dari SHG. Dan yang ketiga ada sepertinya Bapak ini ya, Tri Kundayani dari PT Pertamedica HC. Selamat ya Bapak Ibu. Selamat. Wih, ada suaranya. Oke, untuk penanya beruntung nanti pengiriman hadiahnya juga akan dihubungi oleh panitia Growth Corner dengan cara DM Instagram @growthcorner.pgn. Apakah sudah tampil? Dicatat ya, @growthcorner.pgn. Nah, untuk Mbak Winda, apakah ada highlight atau closing statement sebelum kita tutup? Oke, untuk Sobat Tumbuh semua, dinamika di pekerjaan itu pasti luar biasa gitu ya. Banyak hal yang bisa jadi unpredictable gitu ya Mbak Jin ya. Tapi saya selalu akan berkata ketika kita bicara dalam sebuah tim, artinya kita tidak bekerja sendiri, kita punya leader, kita punya peers, kita punya subordinate gitu ya, mungkin yang sebetulnya bisa banget untuk kita jalin komunikasi lebih lanjut, kita ajak untuk diskusi lebih lanjut dengan harapan kerja tim kita ini bukan hanya tentang saya, bukan hanya tentang dia, tapi tentang kita dan berkaitan dengan saya, dia, artinya kita perlu memahami
cara apakah gitu ya, kita perlu introspeksi juga, apakah kitanya yang selama ini salah dalam menjalin interaksi ataukah justru yang sebaliknya juga salah karena gitu ya, bisa jadi ada faktor-faktor lain. Jadi stop hanya untuk melabel ini sebagai sebuah hal yang negatif, melainkan yuk coba lebih objektif dan bijak dalam menyikapi situasi, karena ketika kita bersama kita akan dapat lebih banyak. Mungkin dari saya itu. Semoga bermanfaat buat Sobat Tumbuh. Amin. Terima kasih Mbak Erwinda, keren banget ya materinya. Sayang kita tidak bisa julid lebih lanjut karena waktu yang terbatas. Untuk itu sebelum menutup Growth Talks pada siang hari ini, saya mau menginfokan terlebih dahulu untuk Sobat Tumbuh jangan lupa mengisi absen pada link yang sudah tampil. Bisa diisi dan sekaligus memfollow akun Instagram Pertamina Corporate University di @pertamina.corpu. Jangan lupa di follow ya. Oke, kita sudah sampai di sesi Pulse. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Tumbuh dan teman-teman Pulse yang sudah hadir pada siang hari ini dan sudah setia mendengarkan sampai akhir sesi ya Mbak. Semoga ilmu dan nasihat-nasihat tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Erwinda dapat bermanfaat untuk teman-teman dan Sobat Tumbuh sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.